Kisah ini dimulai dengan seorang siswa SMA lemah bernama Hibiki yang sedang berlari sekuat tenaga di sebuah padang terbuka. Bukan karena latihan olahraga, melainkan karena ia sedang dikejar seekor kelinci. Meskipun terdengar sepele, situasi itu benar-benar hidup dan mati bagi Hibiki. Saat ia terus berlari, tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di dalam kepalanya. Sesaat ia mengira itu adalah suara hatinya yang akhirnya datang memberi saran. Namun harapan itu pupus karena suara tersebut terdengar begitu malas, seolah bahkan enggan melakukan tugasnya sendiri. Tak lama kemudian, kelinci itu berhasil menyusulnya. Dalam sepersekian detik sebelum ia tertusuk, Hibiki secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan gerakan panik, ia berhasil menjebak kepala kelinci itu ke dalam tasnya, lalu tersandung dan jatuh tepat di atasnya. Seketika, kelinci itu mati. Sebuah keberuntungan yang nyaris mustahil, namun cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Di tempat lain, tepatnya di dalam hutan, seorang elf bernama Amalia tiba-tiba mendengar sebuah suara misterius yang mengatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga baru saja jatuh di arah timur. Dengan kepribadian yang kuat dan rasa penasaran yang tinggi, ia pun bersiap mencari sesuatu tersebut. Kembali ke Hibiki, ia merasa lega karena berhasil selamat. Namun kebingungan segera menghampirinya. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada petunjuk, dan yang lebih aneh, ia baru saja mendengar suara di kepalanya. Ia sadar bahwa prioritas utamanya adalah bertahan hidup, tetapi ia bahkan tidak tahu cara menyalakan api. Ia juga ragu apakah daging kelinci tadi bisa dimakan. Saat ia sedang berpikir keras, suara itu kembali muncul, menawarkan untuk menilai kelinci tersebut. Tiba-tiba, sebuah layar melayang muncul di hadapannya, memberitahu bahwa daging kelinci bertanduk itu memang bisa dimakan. Meskipun bingung, Hibiki memutuskan untuk membawa bangkai kelinci itu sebagai cadangan makanan. Rasa penasaran membuatnya mulai bereksperimen dengan suara misterius itu. Ia menyadari bahwa suara tersebut merespons pertanyaan. Ia pun mencoba menanyakan tasnya, dan sistem menjawab bahwa tas itu terbuat dari material yang tidak ada di dunia ini. Ia lalu mencoba menilai langit, namun tidak ada hasil. Saat ia menilai tanah di bawahnya, jawaban yang ia terima justru membuatnya merinding. Ia diberitahu bahwa tanah itu adalah makhluk bernama Maz Eater dengan level 273. Terkejut, Hibiki mencoba memastikan ulang, namun hasilnya tetap sama. Ia pun memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Ketika ia menilai dirinya sendiri, muncul panel yang menunjukkan identitasnya. Ia berusia 16 tahun, dan pekerjaannya adalah appraiser, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Karena beberapa menit lalu ia hanyalah siswa biasa. Ia mencoba bertanya bagaimana ia bisa berada di dunia ini, namun sistem tidak menjawab. Sistem hanya menjelaskan bahwa dirinya adalah pendukung status, dan tidak diizinkan menjawab pertanyaan pribadi ataupun berbicara tanpa ditanya. Artinya, Hibiki tidak bisa benar-benar berkomunikasi dengannya. Dari statusnya, ia melihat banyak kemampuan yang tidak ia pahami. Ia mencoba menggunakan salah satunya, Expert Eye. Sesaat, egonya muncul dan membuatnya merasa akan menjadi protagonis hebat. Namun, tidak terjadi apa-apa. Untungnya tidak ada yang melihat momen memalukan itu. Ia lalu bertanya, apakah ada tutorial, dan sistem menjawab bahwa ia sudah berada di dalamnya. Meski tidak mengerti, ia terus mencoba kemampuan lain, seperti world map. Sebuah layar muncul dengan garis-garis yang ternyata menunjukkan jalur yang ia tempuh. Dan dengan pahit, ia menyadari bahwa sejak tadi ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah jalan. Harapan pun muncul, ini berarti ia bisa menemukan kota. Namun karena terlalu bersemangat, ia malah tersandung dan jatuh tersungkur di jalan yang keras. Saat itu juga, sistem memberinya gelar terdampar keisekai, yang semakin menambah daftar hal yang tidak ia mengerti. Belum sempat ia mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar suara geraman yang sangat dekat. Kali ini, bahkan egonya pun menyerah. Bahaya benar-benar nyata. Namun tepat sebelum monster itu menyerangnya, sebuah panah melesat dan menembus kepalanya. Penyelamatnya adalah Emalia. Ia menghampiri Hibiki dan memastikan keadaannya. Setelah itu, ia bertanya mengapa ia berada di Maze Eater. Karena tidak tahu apa itu, Hibiki pun mendengarkan penjelasan. Ternyata, Maze Eater adalah monster yang menyamar sebagai padang rumput, membuat korbannya berjalan berputar hingga kelelahan, lalu memakannya.
Mendengar itu, Hibiki tersadar betapa dekatnya ia dengan kematian. Saat ditanya mengapa ia berada di sana, ia hanya bisa menjawab bahwa ia tiba-tiba muncul begitu saja. Jawaban itu membuat Emilia bingung. Sementara itu, Hibiki diam-diam menilai Emilia menggunakan kemampuannya. Ia terkejut mengetahui bahwa wanita di hadapannya adalah elf sungguhan, dan lebih terkejut lagi saat mengetahui usianya 56 tahun. Tiba-tiba, Emilia memeluk kepala Hibiki ke dadanya, merasa lega karena seorang anak kecil selamat. Namun ucapan itu membuat Hibiki protes. Ia menjelaskan bahwa dirinya berusia 16 tahun. Rupanya, karena tubuhnya yang kecil, Emilia mengira ia masih berusia sekitar 10 tahun. Dan di dunia ini, seseorang sudah dianggap dewasa sejak usia 15 tahun. Malam itu, Hibiki dan Emilia terpaksa bermalam bersama di tengah hutan. Di bawah langit yang sunyi, mereka duduk di dekat api unggun kecil. Dengan nada sedikit canggung, Emilia meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Namun Hibiki hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mengganggunya. Setelah menyantap kelinci bertanduk hasil buruan Hibiki, keduanya menikmati teh hangat yang menenangkan. Dalam suasana yang lebih tenang, Hibiki akhirnya bertanya tentang tempat ini. Emilia menjelaskan bahwa mereka berada di kerajaan Habrastia. Namun ia heran bagaimana mungkin Hibiki tidak mengetahui hal yang begitu dasar. Mendengar itu, Hibiki menjelaskan bahwa ia bukan berasal dari sini, melainkan dari negeri jauh bernama Jepang. Emilia menggeleng, sama sekali belum pernah mendengar nama tempat tersebut. Saat itulah Hibiki benar-benar sadar, ia telah berada di dunia lain. Melihat raut gelisah di wajahnya, Emilia memahami bahwa Hibiki pasti cemas karena jauh dari rumah. Dengan lembut, ia menawarkan bantuan untuk menemaninya sementara waktu dan mengantarnya ke kota terdekat agar ia bisa memulai hidup baru. Tawaran itu membuat Hibiki sangat bersyukur. Ketika malam semakin larut, Emilia mulai merapal sihir alarm udara untuk berjaga-jaga jika ada bahaya mendekat. Namun sebelum sihir itu selesai, Hibiki sudah tertidur lelap. Emilia terkejut melihat betapa mudahnya anak itu mempercayainya, padahal mereka baru saja bertemu. Selain itu, banyak hal aneh tentang dirinya. Ia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dan pakaian yang dikenakannya pun belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hati, Emilia mulai percaya bahwa Hibiki mungkin adalah sosok istimewa yang pernah disebut oleh para roh. Sebelum terlempar ke dunia ini, kehidupan Hibiki sebenarnya sangat biasa. Ia menghabiskan hari-harinya bersama teman-temannya, menantikan liburan musim panas. Namun berbeda dengan yang lain, tinggi badan Hibiki masih bertahan di angka 4 kaki 11 inci. Teman-temannya berusaha menyemangatinya, mengatakan bahwa ia masih punya harapan untuk tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, temannya, Taiki, justru merasa iri karena entah bagaimana, meskipun memiliki kekurangan tinggi badan. Banyak gadis yang tertarik pada Hibiki tanpa alasan yang jelas. Kenangan itu terjadi tepat di hari terakhir sekolah sebelum liburan. Saat hendak memasuki kelas, tiba-tiba cahaya terang menyelimuti dirinya. Dan dalam sekejap, ia sudah berada di dunia ini. Hibiki terbangun dan langsung memikirkan teman-temannya. Ia khawatir mereka pasti sedang mencarinya. Lebih buruk lagi, baterai ponselnya tinggal 12% dan akan segera mati. Tiba-tiba, sesuatu mengenai kepalanya. Ketika ia melihat ke arah sumbernya, ternyata hanya sebuah kancing milik Emilia yang terlepas. Rasa penasaran membawanya memperhatikan partikel-partikel yang melayang di udara. Ia menggunakan sistem untuk menilai benda itu dan mengetahui bahwa partikel tersebut adalah bagian dari penghalang sihir milik Emilia. Fakta bahwa sihir benar-benar ada semakin menegaskan bahwa ia tidak berada di dunia asalnya. Ia pun mulai berpikir serius tentang cara untuk kembali. Duduk di atas batu, Hibiki memeriksa statusnya. Ia bertanya kepada sistem tentang pekerjaannya sebagai penilai. Sistem menjelaskan bahwa itu adalah kelas pekerjaan dengan tingkat kelangkaan B, yang memungkinkan penggunanya melihat informasi target tetapi tidak memiliki kemampuan tempur. Jawaban itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, terutama tentang status sementaranya. Tak lama kemudian, pagi benar-benar dimulai. Emilia tiba-tiba tersadar bahwa pakaiannya terbuka karena kehilangan kancing semalaman. Saat Hibiki bangun, ia langsung membalikkan badan karena malu. Namun ketika Hibiki menunjukkan kancing yang semalam mengenainya, Emilia justru salah paham dan mengira ia sengaja mengambilnya. Tanpa ragu, ia langsung memukul wajah Hibiki. Beberapa saat kemudian, setelah kesalahpahaman itu diluruskan, Emilia meminta maaf.
Hibiki menerimanya dengan santai, apalagi ia sudah diberi ramuan penyembuh. Dalam perjalanan menuju kota, Hibiki bertanya jaraknya. Emalia memperkirakan bahwa setelah keluar dari hutan, mereka hanya membutuhkan setengah hari perjalanan. Namun Hibiki sedikit khawatir dengan banyaknya monster di sekitar. Emalia meyakinkannya bahwa selama bersamanya ia akan aman. Ia justru terkejut ketika mengetahui bahwa Hibiki bisa merasakan keberadaan monster. Hibiki menjelaskan bahwa ia bisa melihatnya melalui skill peta dunia. Mendengar itu, Emalia terkejut besar. Skill tersebut adalah kemampuan tingkat triple I yang sangat langka dan diidamkan para petualang. Namun bagi Hibiki, kemampuan itu terasa biasa saja karena hanya menunjukkan lokasi dan memberi peringatan. Tak lama kemudian, Hibiki melihat seekor kelinci bertanduk kristal. Mendengar itu, Emalia langsung bersemangat karena monster tersebut sangat berharga, bahkan bisa bernilai lebih dari 200 koin emas. Mereka pun segera melacaknya. Setelah dianalisis, Hibiki mengetahui bahwa kelinci itu cukup bodoh, memiliki kemampuan melarikan diri, dan bisa mendeteksi keberadaan. Emalia menggunakan sihir angin untuk menyembunyikan jejak mereka. Namun selama kemampuan kabur masih aktif, serangan tidak akan mengenai target. Dari situ, Hibiki menyusun rencana. Ia menyarankan agar mereka memancing kelinci itu menyerangnya, sehingga ia tidak bisa menggunakan kemampuan kaburnya. Awalnya Emalia ragu, tetapi ia tetap mencoba. Saat rencana dijalankan, Emalia membuat dinding batu untuk menggiring kelinci ke arah Hibiki yang berpura-pura menjadi umpan di atas batu. Begitu kelinci itu menyerang, Emalia langsung menembaknya tepat di kepala. Ia terkejut karena ternyata begitu mudah mengalahkan monster semahal itu. Namun, ia tetap bersyukur atas kemenangan tersebut. Sementara itu, Hibiki juga mendapatkan banyak peningkatan level berkat kontribusinya dalam rencana itu. Hari itu pun berakhir dengan hasil yang menguntungkan bagi keduanya, sebuah awal yang baik bagi perjalanan mereka di dunia yang baru. Hibiki dan Emalia akhirnya tiba di kota Ronville, sebuah tempat yang ramai, penuh aktivitas, dan dipenuhi tatapan penasaran dari orang-orang di sekitarnya. Menyadari bahwa pakaian Hibiki akan menarik terlalu banyak perhatian, Emalia dengan sigap menyelimutinya dengan jubah, menjelaskan bahwa lebih baik tidak menonjol di tempat seperti ini. Dengan nada praktis, Emalia kemudian menyarankan agar mereka menggunakan uang hasil menjual kelinci bertanduk untuk membeli pakaian yang lebih layak, lengkap dengan armor dan pedang yang sesuai. Rasa penasaran membuat Hibiki bertanya tentang nilai 1 koin emas. Namun, tatapan tidak setuju dari Emalia membuatnya cepat-cepat menganggap itu hanya candaan. Diam-diam, Hibiki mencoba mencari tahu sendiri, dan saat membandingkannya dengan ingatannya, ia terkejut mengetahui bahwa 1 koin emas bernilai sekitar 10.000 yen. Seketika ia terdiam, akhirnya memahami mengapa Emalia begitu bersemangat dengan hasil buruan mereka. Melihat kepolosannya, Emalia menyentuh wajah Hibiki dengan lembut, lalu memperingatkan dengan serius bahwa di tempat ini ia harus berhati-hati dalam berbicara, karena banyak orang berbahaya yang bisa memanfaatkannya. Tak lama kemudian, mereka menuju guild petualang. Begitu memasuki gedung, beberapa petualang langsung berkomentar. Salah satu dari mereka menyindir bahwa Emalia akhirnya berhasil membentuk kelompok. Yang lain memandang Hibiki dengan curiga, bahkan mengejek apakah Emalia kini bekerja sebagai pengasuh anak. Tak lama, kelompok lain mendekat dan langsung menanyakan apakah Hibiki adalah pendatang baru. Emalia mengiyakan tanpa ragu, menjelaskan bahwa mereka baru saja bertemu. Meski penuh keraguan dari sekitar, jelas bahwa kerjasama ini baru saja dimulai. Kelompok itu kemudian pergi setelah memberi ucapan semoga beruntung. Emalia menjelaskan bahwa mereka dikenal sebagai Silver Banner. Setelah itu, ia membawa Hibiki ke resepsionis dan mengatakan ingin menjual material langka, meminta ruangan pribadi. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan, di mana kepala guild sudah menunggu. Hibiki langsung terkejut melihat tubuh pria itu yang sangat besar. Tiba-tiba, pria tersebut berdiri dan merobek bajunya sendiri tanpa alasan jelas, memperlihatkan otot-ototnya yang luar biasa. Hibiki yang terkesima langsung memujinya tanpa ragu, sementara Emalia dan Jule justru tampak muak melihat tingkah tersebut. Pria itu kemudian memperkenalkan diri, dan secara tak terduga, Hibiki meminta izin untuk menyentuh ototnya, sambil menjelaskan bahwa dirinya sulit menambah massa otot. Sekejap, suasana berubah dengan sang Master Guild memberikan berbagai tips latihan. Namun, kesabaran Emalia dan Jule habis, dan mereka segera menghentikan adegan aneh itu. Tak lama, suara bantuan dalam pikiran Hibiki memberitahu bahwa sihir Water Creation dan Cold Water telah terdaftar melalui skill Grimoire. Kemudian, Jul memperkenalkan dirinya sebagai wakil kepala guild dan langsung menanyakan tujuan mereka.
Emalia menunjukkan tanduk hasil buruan dan menanyakan harganya. Sang Master Guild menawarkan 400 koin emas. Hibiki langsung terpukau, merasa itu jauh lebih tinggi dari bayangannya. Namun, di luar dugaan, Emalia menolak tawaran itu. Ia menatap tajam dan menuduh sang master mencoba mempermainkannya. Ia menjelaskan bahwa 3 tahun lalu ia menjual tanduk seharga 230 koin, sementara yang sekarang 3 kali lebih besar, sehingga seharusnya bernilai setidaknya 800 koin emas. Negosiasi pun memanas. Tawaran naik menjadi 550, lalu ditawar balik menjadi 780. Hingga akhirnya, setelah perdebatan panjang, mereka sepakat di angka 700 koin emas. Setelah transaksi selesai, Jul mengeluh karena harga itu melebihi anggaran guild. Bahkan mengancam akan memotong gaji sang master sebagai pelajaran bagi otot tanpa otak yang tak tahu batas. Sementara itu, Emalia sangat senang. Ia yakin setelah ini Hibiki akan ingin membentuk kelompok dengannya. Namun karena terlalu bersemangat, kancing bajunya kembali terlepas. Di sisi lain, Hibiki duduk di meja guild ketika suara bantuan memberitahu bahwa tutorialnya telah naik level. Saat ia bertanya fungsi skill itu, sistem menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan pendukung bagi mereka dengan peluang hidup rendah, membantu memperoleh pengetahuan untuk bertahan. Saat itulah, Hibiki menyadari bahwa ia bisa mengalahkan kelinci bertanduk berkat bantuan tersebut. Ia pun bersyukur kepada dewa dunia itu. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar di kepalanya, menyuruhnya untuk menghormati. Bingung, Hibiki bertanya siapa itu. Suara tersebut mengaku sebagai dewa yang mendukungnya, berjanji membantu selama mungkin, namun memperingatkannya agar tidak mati. Tak lama kemudian, suara bantuan menghilang, menandakan bahwa dukungan dari rekan telah berakhir. Hibiki pun kebingungan. Saat itu, Emalia kembali. Tak lama, seorang resepsionis bernama Miatre datang membawa misi baru. Setelah membaca pesan itu, Emalia menjelaskan bahwa ia harus meninggalkan kota untuk sementara waktu karena misi dari tanah asalnya yang tidak bisa ditolak. Disitulah Hibiki menyadari bahwa rekan yang dimaksud adalah Emalia sendiri. Adegan kemudian berpindah ke seorang petualang lain di dalam gua yang sedang mencari sesuatu, namun gagal menemukannya. Ia pun memutuskan kembali ke kota. Sebelum pergi, Emalia menanyakan apakah Hibiki akan baik-baik saja sendirian. Hibiki meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir. Saat ditanya rencananya, ia memutuskan untuk mencoba menjadi petualang, meski tanpa kelas tempur. Emalia menyarankan agar ia menginap di penginapan yang sama dengannya, memberikan peta dan menyuruhnya mencari Tania. Dengan senyuman, ia berpamitan, yakin mereka akan bertemu lagi. Saat berlari keluar kota dengan tergesa, Emalia tanpa sengaja menabrak petualang lain. Seorang penjaga datang menanyakan situasi, namun Emalia menjelaskan semuanya aman dan bahwa ia sedang menjalankan misi mendesak. Petualang tersebut kemudian bertanya apakah tujuannya adalah tanah para elf. Setelah mendapat jawaban ia meminta untuk ikut serta. Cerita kembali ke Hibiki. Setelah berpisah, ia justru menghabiskan waktunya dengan tidur. Kemudian ia pergi ke gua petualang dan bertanya pada Jul tentang dunia lain, namun hanya mendapat jawaban samar. Saat tiba di lokasi yang dimaksud, ia menyadari bahwa ia salah paham dan mulai mempertanyakan bagaimana ia bisa berada di dunia ini. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Saat dibuka, Tania masuk dan menanyakan keadaannya. Khawatir karena ia tidak terlihat saat sarapan maupun makan siang, dan mengingatkan bahwa waktu makan malam sudah hampir tiba. Hibiki mulai merenung, menyadari bahwa uang hasil dari berburu kelinci itu tidak akan bertahan selamanya. Ia tahu, cepat atau lambat dirinya harus mengambil misi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya bisa ia lakukan sekarang? Tiba-tiba, suara pendukung muncul dan menampilkan status miliknya. Saat Hibiki bertanya apakah kondisinya baik atau buruk, suara itu justru memberi peringatan bahwa ia tidak seharusnya bertarung sendirian. Di saat yang sama, suara itu juga mengungkap bahwa ia telah memperoleh kemampuan baru bernama Contact dan Medical Book. Penasaran, Hibiki menanyakan tentang Medical Book. Jawaban yang ia terima membuatnya terdiam. Kemampuan ini memungkinkan dirinya memahami sepenuhnya isi apapun hanya dengan membaca, bahkan hingga prosedur medis tingkat tinggi. Dengan tekad yang bulat, ia meminta untuk segera memulai proses membaca. Namun, suara pendukung memperingatkan bahwa sekali dimulai, proses ini tidak bisa dihentikan dan akan memakan waktu yang sangat lama. Meski begitu, Hibiki tetap setuju. Saat ia berdiri, seberkas cahaya tiba-tiba menembus pikirannya, memenuhi kesadarannya dengan pengetahuan dalam jumlah luar biasa. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pulau, tempat seseorang menyebut bahwa Hibiki tidak memiliki akal sehat. Seorang petualang lain bercanda, menanyakan apakah wanita itu jatuh cinta. Namun Emalia langsung menyangkal, mengatakan bahwa dirinya lebih tua 40 tahun darinya.
Tiba-tiba, seorang pelayan muncul memanggilnya. Emalia berlari dan memeluknya hangat, lalu memperkenalkannya sebagai Ipel, seorang petualang pengembara yang menjelajahi berbagai negeri. Beberapa hari kemudian, proses membaca medical book akhirnya selesai. Hibiki pun memutuskan keluar untuk membeli perlengkapan, mengunjungi toko senjata, dan mendapatkan peralatan pertamanya. Ia lalu bertanya pada suara pendukung apakah sulit memperoleh kemampuan baru. Jawabannya, ada berbagai metode tergantung jenis kemampuan tersebut. Di sisi lain, suasana di Guild Petualang tampak kacau. Pemimpin kelompok Silver Banner terluka parah. Salah satu rekannya menjelaskan bahwa ia bertarung melawan seekor serigala perak bernama Ruby dan berakhir imbang. Mereka menyebut bahwa Guild Master sebenarnya bisa menghentikan pendarahan, namun Jul memberitahu bahwa sang master tidak ada di tempat. Seseorang menyarankan menggunakan sihir penyembuhan, tetapi usaha itu sudah dilakukan dan gagal. Melihat kondisi tersebut, Hibiki langsung sadar, jika pendarahan tidak dihentikan, pria itu pasti akan mati. Ia pun bertanya dalam hati, apakah kemampuan medical book-nya bisa membantu? Suara pendukung menjawab, itu memungkinkan. Tanpa ragu, ia meminta izin untuk memeriksa sang pemimpin. Begitu diizinkan, Hibiki mengaktifkan kemampuan medical book. Dalam sekejap, ia menemukan adanya racun berbahaya di tubuh korban. Racun yang mencegah pembekuan darah dan membuat luka tidak bisa berhenti berdarah. Saat itu juga, suara pendukung memberitahu bahwa waktu yang tersisa hanya 5 menit. Semua orang langsung terkejut. Hibiki bertanya bagaimana cara menyembuhkannya. Jawaban yang ia terima cukup berat, dibutuhkan kombinasi hyper healing dan perfect healing dengan total kebutuhan 650 mana, sementara ia hanya memiliki 56. Salah satu anggota bertanya putus asa apakah tidak ada cara lain. Hibiki menjelaskan bahwa selama racun masih aktif, pendarahan tidak akan bisa dihentikan. Tubuh harus dimurnikan terlebih dahulu, baru kemudian dipulihkan. Ia bertanya, apakah ada yang memiliki kemampuan tersebut, namun tidak ada yang menjawab. Tanpa pilihan lain, ia kembali meminta saran dari suara pendukung. Kali ini, ia disarankan menggunakan kemampuan kontrak yang memungkinkan berbagi mana secara sementara antar banyak orang. Hibiki menjelaskan situasinya, dan semua orang langsung setuju tanpa ragu, menyalurkan energi mereka kepadanya. Namun, jumlahnya masih kurang 170 mana. Di saat genting itu, Jul maju dan menawarkan sisa kekuatan yang dibutuhkan. Dengan itu, Hibiki akhirnya mencapai jumlah mana yang cukup. Ia segera mengaktifkan Purify, menghilangkan racun sepenuhnya, lalu melanjutkan dengan Perfect Healing untuk memulihkan tubuh sang pemimpin. Proses penyembuhan pun berhasil. Namun, setelah usaha besar itu, Hibiki langsung pingsan. Dalam kondisi tak sadar, ia teringat kehidupan masa lalunya saat Amane memarahinya karena selalu bertindak ceroboh. Ia diingatkan untuk lebih berhati-hati, karena tidak akan selalu ada orang yang menyelamatkannya. Saat terbangun, suara pendukung memberitahu bahwa kemampuan kontrak miliknya telah meningkat dari level 2 menjadi level 5, dan translation dari level 1 menjadi level 2. Kemudian Jul menanyakan keadaannya. Hibiki menjawab bahwa ia baik-baik saja, sambil meminta maaf karena telah merepotkan. Namun, Jul justru menolak permintaan maaf itu dan berterima kasih dengan tulus karena ia telah menyelamatkan saudaranya, Jade. Hal itu membuat Hibiki bingung karena penampilan Jule tampak liar sementara Jade adalah manusia. Ia pun menjelaskan bahwa mereka memiliki ibu yang berbeda. Lalu, Jule mengungkap bahwa ia telah meminta semua orang bersumpah untuk merahasiakan kejadian ini. Alasannya sederhana, pengguna hyper healing dan perfect healing sangat langka. Jika kabar ini tersebar, banyak orang akan mencoba memanfaatkannya demi keuntungan. Karena itu, ia menyarankan agar Hibiki bergabung dengan kelompok petualang untuk melindungi dirinya. Namun, ia menolak, tidak ingin merepotkan orang lain. Kemudian Jule memberikan alternatif lain, menyewa pengawal pribadi. Di tempat lain, dalam sebuah sel, seekor manusia serigala yang dirantai di samping seorang gadis mengancam akan mencabik siapapun yang mendekat. Mengikuti saran Jul, Hibiki akhirnya mengunjungi sebuah agen budak. Saat memasuki tempat itu, ia langsung disambut hangat oleh sang pemilik, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ajerat Debbie dari Debbie Company. Meski sambutannya ramah, Hibiki tampak jelas tidak nyaman dan memilih langsung menyampaikan tujuannya. Ia datang untuk menyewa seorang pengawal. Pernyataan sederhana itu seketika mengubah sikap Debbie. Dengan gerakan perlahan, ia mendekat, seolah mencium sesuatu di udara. Katanya, ada aroma yang sangat menyenangkan. Ucapan itu justru membuat Hibiki semakin gelisah. Tak lama kemudian, Debbie mulai memperkenalkan beberapa budak, satu persatu. Mereka semua tampak kuat dan mengintimidasi. Namun tanpa ragu, Hibiki menolak mereka semua. Satu demi satu pergi dengan wajah kecewa, membuat Hibiki merasa sedikit bersalah. Bukan karena ia meragukan kekuatan mereka,
melainkan karena jumlah MP mereka tidak mencukupi. Dalam keadaan darurat, ia tahu ia harus mengandalkan sihir High Heal dan Perfect Restoration dari grimoire medisnya. Mendengar itu, Debbie dengan tenang menawarkan pilihan lain yang lebih sesuai. Namun tiba-tiba, suara dewa bergema di benak Hibiki, menyarankan agar ia memilih sendiri pengawalnya. Mengikuti saran itu, Hibiki meminta izin untuk melihat langsung. Meski ia sempat meminta maaf karena terkesan merepotkan, Debbie hanya tersenyum. Baginya, itu bukan masalah. Ia bahkan berkata bahwa ia bisa mencium aroma uang dari kliennya yang terhormat. Ucapan itu membuat Hibiki kembali tegang. Curiga, ia meminta sang dewa untuk mengevaluasi pria tersebut. Hasilnya pun muncul. Debbie memiliki kemampuan bernama Send for Money. Meski Hibiki tidak sepenuhnya memahaminya, satu hal jelas, pria itu benar-benar mencintai uang. Perhatian Hibiki kemudian tertuju pada sebuah lorong. Menyadari itu, Debbie menjelaskan bahwa mereka yang berada di sana memiliki cacat, sehingga tidak direkomendasikan. Mereka tidak cocok untuk bekerja maupun bertarung, dan karena berbagai alasan, tidak bisa kembali ke tanah asal mereka. Karena kasihan, ia membiarkan mereka tinggal. Penjelasan itu justru membangkitkan rasa penasaran Hibiki. Ia merasa mungkin mereka memiliki nasib yang mirip dengannya, dan meminta untuk dibawa ke sana. Mendengar permintaan itu, ekspresi Debbie kembali berubah. Kali ini penuh kegembiraan, seolah aroma uang semakin kuat. Ia pun segera mengantar Hibiki, meski sikapnya membuat Hibiki sedikit tidak nyaman. Sesampainya di sana, Hibiki terkejut melihat seorang manusia serigala bersama seorang gadis kecil. Ia langsung bertanya mengapa pria itu dikurung. Debbie menjelaskan bahwa ia membuat keributan saat mencoba melindungi gadis tersebut. Meski itu hanya kesalahpahaman, aturan tetaplah aturan. Sementara itu, gadis itu memiliki bakat sihir luar biasa, tetapi tidak mampu mengendalikannya hingga sering lepas kendali. Manusia serigala itu menatap tajam dan menyuruh Hibiki pergi. Tatapan penuh permusuhan itu membuatnya mundur selangkah. Pada saat yang sama, sang dewa mulai mengevaluasi keduanya. Hasilnya membuat Hibiki terkejut, gadis itu memiliki atribut tersembunyi. Bahkan, statistiknya telah dipalsukan. Dengan menggunakan kemampuan Appraisal Eye, Hibiki akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Itu adalah kemampuan langka, melampaui peringkat SSS yang hanya diberikan atas kehendak dewa, dan merupakan kemampuan analisis terkuat di dunia. Dengan tetap tenang, Hibiki bertanya, apakah hal ini normal? Sang dewa menjawab tidak ada preseden. Mendengar itu, Hibiki menatap ke langit dalam pikirannya, memprotes dewa karena merasa semuanya sudah terlalu berlebihan. Namun, sang dewa hanya tertawa. Tak lama, evaluasi kedua dilakukan. Kini Hibiki melihat kebenaran sebenarnya, manusia serigala itu adalah seorang pahlawan bernama Cloud Abra, yang terikat kutukan Immovable Chain. Sementara gadis itu, Lilian Rouge, adalah seorang calon sage dengan kekuatan Wild Sanctuary, kekuatan berbahaya yang bisa menghancurkan dirinya sendiri jika tak dikendalikan. Meski terkejut, Hibiki tetap fokus. Ia menyadari bahwa keduanya memiliki MP yang besar. Dengan dorongan dari suara dewa, ia pun memutuskan untuk merekrut mereka berdua. Dengan bantuan kemampuan relief measure, ia berharap bisa membebaskan mereka dari kondisi yang tidak adil. Tanpa ragu, ia menyampaikan keinginannya kepada Debbie. Mendengar itu, Debbie bereaksi berlebihan, mengaku hampir sesak karena aroma uang yang begitu kuat, sebelum akhirnya menyetujui transaksi tersebut dengan penuh kegembiraan. Tak lama kemudian, Hibiki membawa Cloud dan Lilian ke tempat terpencil di dalam hutan. Masih waspada, Cloud menanyakan tujuan mereka. Dengan tenang, Hibiki meyakinkannya bahwa ia tidak akan menyakiti seorang anak. Namun untuk Cloud, ia punya rencana lain. Ia ingin menyembuhkannya. Meski awalnya ragu, Lilian bersedia membantu. Ia ingin membalas semua kebaikan Cloud yang selalu melindunginya. Tersentuh oleh tekadnya, Cloud akhirnya tidak menghalangi. Hibiki kemudian menjelaskan bahwa ia membutuhkan MP dalam jumlah besar, dan meminta Lilian membuat kontrak agar bisa meminjam kekuatannya. Tanpa ragu, gadis itu menyetujuinya. Dengan bantuan sang dewa, kontrak pun terbentuk. Kini siap, Hibiki mengaktifkan grimoire medisnya dan mengeluarkan sihir Perfect Restoration. Dalam sekejap, tubuh Cloud yang terluka mulai pulih. Anggota tubuhnya yang hilang tumbuh kembali dengan cepat hingga akhirnya ia benar-benar pulih. Dipenuhi kebahagiaan, Lilian langsung memeluknya erat. Sementara Cloud yang masih terkejut mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Hibiki. Akhirnya, Hibiki memperkenalkan dirinya sebagai Hibiki Manabe, lalu menanyakan kondisi tubuhnya. Cloud mengakui bahwa sebelumnya tubuhnya terasa sangat berat, meski sekarang belum sepenuhnya pulih. Hibiki menjelaskan bahwa kutukan itu masih ada. Terkejut, Cloud bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hal itu, karena bahkan penilai biasa tidak mampu melihat kutukan tersebut.
Dengan tenang, Hibiki mengungkapkan kebenaran. Ia tahu bahwa Cloud adalah seorang pahlawan, dan Lilian akan menjadi seorang saje. Saat ditanya bagaimana ia bisa tahu, Hibiki hanya menjawab singkat. Dewa telah memberinya kemampuan Appraisal Eye. Mendengar itu, Cloud terdiam, sepenuhnya terkejut. Ia langsung menyadari, itu adalah mata ilahi yang mampu melihat kebenaran dunia. Tanpa ingin memperpanjang penjelasan, Hibiki segera mengalihkan perhatian. Ia mengatakan kepada Cloud bahwa ia akan mencoba sesuatu untuk melihat apakah kutukan itu bisa dipatahkan. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Relief Measure Level 1. Dalam sekejap, belenggu muncul mengikat tubuh Cloud. Rantai yang selama ini tak terlihat akhirnya terungkap, lalu dari langit muncul sepasang gunting raksasa yang meluncur turun dengan kecepatan mengerikan. Gunting itu langsung membelah tubuhnya. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga semua orang membeku. Jauh melampaui apapun yang mereka bayangkan. Namun beberapa saat kemudian, Cloud kembali seperti semula. Hibiki menghela napas lega, akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemampuan itu tidak melukainya, melainkan hanya memutus satu dari rantai yang mengikatnya. Meski begitu, ia menengadah dan mengeluh pada dewa, kesal karena hasilnya hanya sebatas itu. Jawaban pun datang seketika. Ia tak seharusnya berharap lebih, karena kemampuan itu masih tingkat 1. Mendengar itu, tekad Hibiki mengeras. Ia akan meningkatkannya dan memotong semua rantai yang tersisa. Tiba-tiba, Cloud menyadari sesuatu. Sebagian kekuatannya telah kembali. Di saat yang sama, Hibiki juga memastikan hal itu dengan memeriksa statusnya. Kemudian, Cloud melangkah maju dan berlutut di hadapannya. Dengan ekspresi khidmat, ia menundukkan kepala dan meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa sejak terkena kutukan, ia kehilangan kekuatan, reputasi, bahkan jiwanya. Karena itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, ia sangat bersyukur telah diselamatkan. Lebih dari itu, ia meminta izin untuk melakukan upacara kesetiaan. Tidak memahami maksudnya, Hibiki memintanya menjelaskan. Dengan tenang, Cloud mengatakan bahwa itu adalah ritual di mana ia mempersembahkan jiwanya, bersumpah untuk melindungi dan selalu berada di sisi tuannya selamanya. Hibiki menganggapnya sebagai keputusan resmi dari Cloud, dan karena ia tidak keberatan, Cloud kembali mengucapkan terima kasih. Saat itu, sang dewa mengirimkan pesan menyarankan agar Hibiki menggunakan kontrak dalam upacara tersebut. Ia menjelaskan bahwa kontrak akan memastikan kedua pihak menepati janji mereka, dan jika digunakan dalam ritual itu, maka baik Hibiki maupun sang pahlawan akan terikat sepenuhnya oleh sumpah mereka. Mendengar itu, Hibiki merasa masuk akal. Ia pun mengaktifkan kontrak. Keputusan itu membuat Cloud benar-benar terkejut, sekaligus merasa terhormat. Tanpa menunda, ia memulai upacara kesetiaan. Ia menyatakan Hibiki Manabe sebagai tuannya, mempersembahkan tubuh dan jiwanya, serta bersumpah untuk melindunginya seumur hidup dengan segala yang ia miliki. Setelah selesai, ia menatap Hibiki dan berkata bahwa jika sumpah itu diterima, cukup katakan, "Aku menerimanya." Saat kata-kata itu diucapkan, sang dewa langsung mengumumkan bahwa kontrak telah disahkan. Roh cahaya telah mengakui ikatan tersebut. Tiba-tiba, sebuah tanda muncul di punggung tangan Hibiki dan Cloud, sebuah simbol yang lahir dari ikatan kesetiaan di antara mereka. Kebingungan, Hibiki menatapnya, dan Cloud menjelaskan bahwa itu adalah lambang roh cahaya, bukti bahwa kesetiaannya telah diterima. Setelah itu, ia hanya meminta satu hal, mulai sekarang, ia ingin dipanggil Cloud saja. Hibiki pun menyetujuinya tanpa ragu, mengatakan bahwa ia bisa mengandalkannya mulai sekarang. Di samping mereka, Lilian tersenyum hangat ikut bahagia untuk Cloud. Di sisi lain, perjalanan Emalia, Ipil, dan Stelia masih jauh dari selesai. Stelia sudah terlihat kelelahan. Untuk mencairkan suasana, Emalia menyebutkan adanya pemandian air panas di depan, menyarankan mereka beristirahat di sana. Mendengar itu, Stelia langsung bersemangat, bahkan membayangkan dirinya bersantai, sambil mengagumi pemandangan kembar yang megah. Ipil yang bingung pun bertanya maksudnya. Sadar akan ucapannya sendiri, Stelia langsung panik dan menarik kembali kata-katanya. Ia buru-buru mengatakan bahwa mereka sebaiknya tetap berjalan dan melewatkan tempat itu. Emalia memiringkan kepala, heran, dan bertanya kenapa. Stelia pun beralasan mereka harus menghemat uang, dan yang terpenting, mandi akan membuat mereka lengah. Terlalu berbahaya membuka pertahanan di dekat orang asing. Namun Emalia merasa itu berlebihan. Dengan tegas, Stelia menolak, mengatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja telanjang di depan orang lain seolah mereka teman. Kata teman itu justru membuat Emalia terdiam. Ia langsung mengambil keputusan, ia akan pergi ke pemandian air panas. Kembali ke Hibiki, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi sendirian, karena MP-nya tidak cukup. Ia membutuhkan bantuan mereka.
Cloud segera memahami. Mereka bisa menutupi kekurangannya dengan MP dan stamina mereka. Tanpa ragu, ia dan Lilian bersedia membantu. Dengan tulus, Hibiki berterima kasih, lalu mengatakan bahwa ia akan membuat kontrak untuk berbagi atribut tersebut. Hampir seketika, sang dewa mengaktifkan teknik kontrak. Setelah selesai, ia memberitahu bahwa kemampuan grimoire milik Hibiki telah meningkat. Saat itu, Cloud menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal. Apakah Hibiki berbicara dengan seseorang? Hibiki pun menjelaskan tentang sang dewa, suara yang mengajarinya berbagai hal. Jawaban itu kembali mengejutkan Cloud. Ia langsung bertanya, apakah itu berarti Hibiki memiliki kemampuan tutorial? Ketika Hibiki mengiyakan, Cloud benar-benar terkejut. Ia bahkan menanyakan apakah Hibiki juga memiliki gelar tersesat ke dunia lain. Sekali lagi, jawabannya adalah ya. Kini, Cloud tak bisa menyangkal bahwa Hibiki benar-benar berasal dari dunia lain. Dengan polos, Lilian bertanya apa maksudnya. Karena usianya masih 10 tahun, Cloud hanya menjelaskan bahwa Hibiki datang dari tempat yang sangat jauh dan telah menyelamatkan mereka. Lilian pun menerima jawaban itu tanpa ragu. Namun Hibiki justru bertanya balik pada Cloud, apakah asal-usulnya itu mengganggu. Tanpa ragu sedikit pun, Cloud menggeleng. Hal itu tidak memengaruhi kesetiaannya sama sekali. Meski begitu, ia mengakui bahwa kemampuan tutorial adalah anugerah luar biasa dari dewa. Di sisi lain, sang dewa hanya tertawa santai, mengatakan bahwa Cloud berlebihan. Meski begitu, ia mengakui bahwa ia sedikit kelelahan, karena kemampuan itu saja menghabiskan sepertiga kekuatannya. Dan sekali lagi, Hibiki menyadari kemampuan ini benar-benar tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian mereka berjalan di pinggiran kota. Cloud menjelaskan bahwa dewa yang terhubung dengan Hibiki kemungkinan adalah dewa tertinggi. Di dunia ini terdapat 11 dewa, dan dewa tertinggi adalah yang pertama di antara mereka. Satu-satunya yang bisa memberikan kemampuan seperti tutorial dan appraisal eye. Penasaran? Hibiki bertanya apakah itu berarti ia yang paling kuat. Dan hampir seketika, sang dewa sendiri menjawab, ya. Bahkan ia dengan santai menyuruh Hibiki untuk terus menyembahnya. Cloud menambahkan bahwa dewa itu tampaknya memang memberi perhatian khusus pada Hibiki, sesuatu yang tidak mengejutkan mengingat betapa luar biasanya dia. Namun Hibiki justru menggeleng. Ia merasa seharusnya mereka yang dipilih, terutama ketika melihat kemampuan Lilian, Wild Sanctuary. Menurutnya, kemampuan itu terlalu kejam. Cloud mengaku belum pernah mendengarnya dan meminta penjelasan. Lilian pun ikut penasaran. Tanpa menyembunyikan apapun, Hibiki mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang perlahan menghancurkan dirinya dari dalam. Akibat mana yang berlebihan. Beberapa detik hening berlalu. Wajah Lilian perlahan berubah muram. Dengan nada berat, Cloud menambahkan bahwa hal itu tidak mengherankan. Karena kekuatan itulah keluarganya menolaknya. Bahkan menjualnya demi melunasi utang. Mendengar itu, Hibiki tak bisa menyembunyikan perasaannya. Namun pada akhirnya, ia menyalahkan dewa tertinggi karena telah memberikan kekuatan sekejam itu. Cloud menggeleng pelan. Ia tidak percaya bahwa semua itu adalah ulah dewa tertinggi. Menurutnya, yang paling mungkin adalah Dewi Sihir, karena dialah yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Dewa tertinggi pun mengakui pendapat itu. Namun tiba-tiba wajahnya menegang, karena Dewi Sihir kini berdiri tepat di sampingnya. Sekejap kemudian, suara menggelegar meledak di dalam kepala Hibiki. Di tengah dentuman itu, ia mendengar keluhan panik dari dewa tertinggi yang mati-matian mencoba membela diri. Sayangnya, siapapun yang sedang memarahinya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam kebingungannya, Hibiki mendengar suara baru yang berbicara langsung lewat telepati. Suara itu menjelaskan dengan tenang bahwa gadis itu menderita karena kemampuannya. Namun, sekali sebuah skill diberikan, bahkan para dewa pun tidak bisa dengan mudah mencabutnya. Terkejut, Hibiki bertanya siapa dirinya, dan tanpa ragu suara itu menjawab bahwa dia adalah Dewi Sihir. Tanpa membuang waktu, sang Dewi melanjutkan penjelasannya. Untungnya, Hibiki memiliki salah satu kemampuannya, yaitu grimoire. Dengan kemampuan itu, ia bisa mengatur MP milik Lilian dan mengendalikan keluaran sihirnya. Tapi sang Dewi menegaskan satu hal. Jangan salah paham, ia tidak akan terus-menerus membantu. Ia lalu menjelaskan bahwa begitu grimoire digunakan, sistem pengelolaan akan aktif secara otomatis, jadi Hibiki tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Hibiki mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sementara itu, dewa tertinggi yang kini nyaris hangus, terbakar, memohon ampun sambil mengaku menyesali perbuatannya. Namun Dewi Sihir sama sekali tidak berniat memaafkannya. Saat sang Dewi menjatuhkan hukuman yang pada dasarnya adalah vonis mati, Hibiki tetap tenang meski kepalanya dipenuhi suara menggelegar. Setelah suara bising itu akhirnya mereda, sang dewa memberitahu
bahwa tutorial dan appraisal AI untuk sementara tidak bisa digunakan. Mulai sekarang, ia hanya bisa membantu dengan data yang sudah diperoleh sebelumnya. Hibiki menerima keadaan itu tanpa keluhan. Di saat yang sama, Dewi Sihir diam-diam memperhatikannya, seolah merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Tak lama kemudian, Hibiki menggunakan skill Grimoire pada Lilian. Namun saat skill itu aktif, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba makhluk aneh muncul di hadapan mereka dan langsung menyapa. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Vine, utusan Dewi Sihir yang dikirim untuk mengajari mereka cara mengendalikan mana. Namun sebelum Vine selesai bicara, Lilian tiba-tiba memeluknya karena gemas melihat betapa lucunya dia. Hibiki pun ikut bergabung. Melihat itu, kesabaran Cloud akhirnya habis. Ia langsung meluapkan emosinya pada Vine, tak mampu lagi menahan rasa kesalnya. Bagaimanapun juga, tuannya belum pernah sekalipun menunjukkan kasih sayang seperti itu padanya. Setelah melampiaskan semua perasaannya, Cloud segera kembali tenang dan meminta maaf dengan sikap yang sangat sopan. Sementara itu, Vine hanya bisa menatap bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya salah dengan mereka semua. Sementara itu, cerita beralih pada para gadis yang sedang bersantai di pemandian air panas. Amelia bertanya kepada Stelia apakah dia tahu kenapa ayahnya tiba-tiba memanggilnya pulang. Namun Stelia mengaku tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, dengan para rekan hebat di sisinya, Hibiki ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar siap tempur. Ia pun memperhatikan saat Cloud memilih sendiri perlengkapan tempurnya, sebuah armor yang kokoh dan tombak yang tampak mematikan. Namun, Cloud tidak suka memakai terlalu banyak perlengkapan, karena ia tahu betul risiko tubuhnya menjadi terlalu panas di medan pertempuran. Di sisi lain, Lilian juga mendapatkan pakaian baru yang sangat cocok dengannya, membuatnya tampak semakin anggun. Sang penjaga toko pun tersenyum lebar, senang mendapatkan pelanggan istimewa seperti mereka. Dengan penuh semangat, ia menyebutkan bahwa semua perlengkapan itu hanya seharga 25 koin emas. Mendengar harga tersebut, Hibiki dan Lilian langsung terkejut. Namun berbeda dengan mereka, Cloud justru menganggap harga itu sangat murah. Lilian merasa tidak enak karena telah menerima sesuatu untuk dirinya sendiri, hingga ia berniat mengembalikan jubahnya. Tapi Hibiki tidak keberatan memanjakannya. Bahkan, ia mendorong Lilian untuk memilih tongkat sihir agar bisa mulai berlatih. Meski melihat senyum bahagia Lilian terasa menyenangkan, Hibiki sadar bahwa uang tabungannya mulai terkuras habis. Dan seolah belum cukup, Vine yang iri pun meminta kalung mewah untuk dirinya, yang ternyata berharga 15 koin emas. Sang penjaga toko makin bahagia, sementara Hibiki hanya bisa menjerit dalam hati melihat dompetnya yang semakin tipis. Setelah semua perlengkapan siap, latihan pun dimulai. Vine mulai mengajarkan sihir. Walaupun Cloud sudah mampu bertarung sendiri, Hibiki dan Lilian masih jauh dari kata siap menjadi petualang sejati. Karena itu, Vine berniat mengajari mereka dasar-dasar sihir melalui sebuah grimoire. Namun, Hibiki bahkan tidak tahu apa itu grimoire. Ia pun bertanya pada Vine, yang menjelaskan bahwa grimoire adalah kemampuan langka yang memungkinkan seseorang mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Mendengar itu, Hibiki mulai berharap ia juga bisa mempelajari sihir. Sayangnya, Vine langsung menghancurkan harapannya dengan mengatakan bahwa ia hanya mampu mempelajari sihir dasar yang nyaris tak berguna. Melihat suasana mulai tegang, Lilian menenangkan semua orang, dan pelajaran pun dimulai. Langkah pertama adalah mengendalikan output sihir milik Lilian. Untuk itu, Hibiki harus terdaftar sebagai penanggung jawab. Anehnya, metode yang digunakan adalah dengan membuat Vine menggigit Hibiki secara kasar, yang terasa lebih seperti lelucon kejam daripada pelajaran sungguhan. Setelah itu, Vine menjelaskan bahwa mana Lilian tetap sama, tetapi output sihirnya kini dibatasi menjadi 10%. Seiring waktu, angka itu akan meningkat. Kini giliran Hibiki belajar, ia harus memahami sirkulasi kekuatan sihir, kemampuan yang memungkinkan dua orang berbagi aliran sihir untuk menciptakan harmoni. Karena kesulitan, Vine meminta bantuan Cloud. Saat tangan mereka saling bersentuhan, kekuatan mulai mengalir. Tiba-tiba, dunia di sekitar Hibiki berubah. Ia berada di tempat gelap dengan langit penuh bintang. Di sana, ia melihat seorang elf cantik di tepi danau. Namun, wanita itu justru memanggil Cloud. Saat itulah Hibiki sadar, ia sedang berada dalam tubuh Cloud, menyaksikan ingatannya. Elf itu bernama Anastasia, sosok yang sangat berarti bagi Cloud. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama, saling melindungi. Namun kenangan indah itu berubah menjadi tragedi. Pada suatu malam, bulan berubah merah dan Cloud terkapar sekarat. Di hadapannya berdiri Anastasia, berlumuran darah, seolah menjadi pelaku dari semuanya. Sekejap kemudian, Hibiki terbangun kembali. Cloud terlihat cemas dan segera membangunkannya.
Ia meminta maaf karena telah mengalirkan terlalu banyak sihir ke tubuh Hibiki yang lemah. Vina pun memarahi Cloud meski diam-diam berharap ada sesuatu yang bisa ia manfaatkan dari ingatan itu. Namun, Hibiki hanya melihat kenangan indah yang belum ia pahami sepenuhnya. Pelajaran pun berakhir, tetapi latihan Hibiki belum selesai. Ia harus mempelajari sihir rumah tangga. Jenis sihir yang dilakukan melalui pekerjaan sederhana, seperti menyapu atau membersihkan. Energi sihir yang dikeluarkan akan dikumpulkan oleh roh elemen sebagai bayaran, lalu mereka akan mengajarkan sihir tersebut. Meski terasa jauh dari bayangan latihan keras, Vine menegaskan bahwa ini satu-satunya cara. Beberapa waktu kemudian, Lilian dan Cloud datang untuk makan malam. Namun tanpa sengaja, Cloud menjatuhkan ember air dan membuat kekacauan. Dengan panik, ia berlutut meminta maaf. Tapi bagi Hibiki, kesalahan kecil itu justru membuat Cloud terlihat menggemaskan. Mendengar itu, hati Cloud bergejolak hingga hampir kehilangan kewarasannya sendiri. Berusaha menarik perhatian roh elemen, Hibiki pun membersihkan seluruh penginapan tanpa henti. Meski hasilnya belum maksimal, usaha itu menarik perhatian sang pemilik penginapan, Tanya, yang kagum melihat kebersihan tempat itu dan bahkan memberinya hidangan tambahan. Namun, saat makan malam tiba, Cloud kembali menjatuhkan ember air. Keesokan harinya, latihan berlanjut. Lilian menunjukkan perkembangan pesat, sementara Hibiki masih kesulitan. Bahkan memegang pedang pun ia tak bisa. Melihat itu, Cloud memberinya busur, berharap ia menjadi pemanah. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Posturnya buruk, bidikannya meleset, bahkan memegang busur pun ia kesulitan. Tangan Hibiki terluka akibat tali busur, namun Cloud tetap memaksanya untuk terus berlatih dan menyembuhkan diri sendiri. Dalam keputusasaan, Hibiki pun memanggil satu nama, Amelia. Di suatu tempat di tengah belantara, Amelia tampak termenung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Hibiki. Di sisinya, Ipal dan Stalia menyadari bahwa Amelia sedang berada dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, mereka sama sekali tidak mengetahui alasan konyol di balik kebahagiaan itu. Saat ketiganya berjalan bersama, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan. Salah satu jalur terlihat lebih singkat, tetapi Amelia dengan cepat menyarankan untuk menghindarinya. Menurutnya, di dekat jalur itu terdapat sebuah benteng tua yang telah lama ditinggalkan, tempat di mana roh-roh jahat gemar mempermainkan para pelancong yang lewat. Hal itu justru terdengar menarik bagi Ipal. Tanpa ragu, ia memaksa semua orang untuk mengambil jalan pintas tersebut. Meski Amelia sempat menolak, Ipal menambahkan bahwa mungkin saja benteng itu menyimpan harta tersembunyi. Mendengar itu, dan mengingat keuangannya yang mulai menipis, Amelia pun berubah pikiran. Kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat sambil menjelajahi benteng terbengkalai terasa terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Sementara itu, di tempat lain, Hibiki dan rekan-rekannya menikmati waktu santai sambil melatih kemampuan mereka. Hari itu, Hibiki mendapat tugas untuk menyiapkan makanan. Lilian menunggu dengan penuh semangat, berharap bisa ikut membantu. Bersama-sama, keduanya berhasil menyiapkan hidangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, mereka semua duduk menikmati makanan yang terasa begitu mewah. Rasanya begitu lezat, bahkan Vine yang biasanya suka mengeluh pun kali ini tidak berkata apa-apa. Namun, ada satu masalah kecil. Bagian tugas Cloud dalam menyiapkan makanan benar-benar kacau. Ia tidak membersihkan jamur dengan benar, bahkan menghabiskan semua apel yang seharusnya digunakan untuk pencuci mulut. Merasa bersalah, Cloud berjanji akan membantu Hibiki memburu monster dan mengumpulkan bahan apapun yang dibutuhkan di masa depan. Sayangnya, janji itu tidak terlalu mengesankan bagi Hibiki karena kemampuan memasak Cloud memang masih sangat buruk. Ia bahkan menyalahkan kutukan yang dimilikinya atas ketidakmampuannya itu. Meski terdengar seperti alasan, Hibiki akhirnya menyadari bahwa ia belum pernah bertanya bagaimana Cloud bisa terkena kutukan tersebut. Ketika ia mencoba menanyakannya, Cloud hanya menjawab dengan penolakan tegas. Jawaban yang terasa sangat mencurigakan. Memutuskan untuk tidak memaksa, Hibiki kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan peralatan makan. Ia mulai merindukan kenyamanan dunia asalnya, karena ada banyak hal di dunia ini yang terasa jauh lebih sulit dilakukan. Tiba-tiba, Sapo memberinya peringatan penting. Ia meminta Hibiki untuk memeriksa peta dunianya karena seekor babi hutan liar sedang melaju cepat ke arah mereka. Cloud segera memastikan keberadaan makhluk itu dan bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Babi hutan itu tampak sangat ganas. Hibiki sempat ragu apakah Cloud mampu menghadapinya. Namun, Vine tetap yakin bahwa meskipun dalam kondisi terkutuk, Cloud tetaplah seorang pahlawan. Benar saja, saat babi hutan itu menyerbu, Cloud dengan tenang melancarkan serangan tombak yang begitu presisi. Dalam sekejap, makhluk liar itu tumbang hanya dengan satu serangan. Terkesan oleh kekuatan tersebut, Hibiki mendekat untuk melihat hasilnya. Namun,
Cloud memperingatkan bahwa bau darah bisa menarik monster lain. Ia pun meminta Lilian untuk menggunakan sihirnya dan membersihkan darah dari tubuh babi itu. Dengan penuh semangat, Lilian menggunakan sihir air untuk pertama kalinya. Ia mengucapkan mantra odor isolation dan air pun menyembur dari tongkatnya, membersihkan seluruh kotoran hingga babi itu tampak bersih tanpa noda. Hari itu seharusnya berakhir dengan sempurna. Namun, bagi Cloud, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengajarkan Hibiki cara memotong hewan dengan benar. Belum siap menghadapi darah dan isi perut, Hibiki langsung menyesali keputusannya sendiri. Di sisi lain, Amelia, Ipal, dan Stalia akhirnya tiba di benteng menyeramkan itu. Tempatnya gelap, sunyi, dan tampak tak menjanjikan. Kemungkinan menemukan harta pun terasa kecil. Ipal menggunakan cermin misteriusnya untuk memastikan keberadaan roh di sekitar. Namun, perhatiannya segera teralihkan oleh suara teriakan bahagia dari Amelia. Dengan penuh kegirangan, Amelia menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah ruangan yang dipenuhi koin emas dan berbagai jenis permata. Melihat itu, Ipal hanya bisa menghela napas. Baginya, kedua temannya terlihat seperti orang gila yang sedang berfantasi. Dengan rasa bingung sekaligus sedikit jengkel, ia menggunakan kekuatannya untuk mengusir roh-roh yang ternyata sedang memperdaya kedua wanita itu. Kembali ke Hibiki, ia akhirnya berhasil mempelajari cara memotong hewan dengan benar. Namun, hasilnya membuat semua orang kotor berlumuran darah. Karena itu, ia memutuskan untuk mencoba kemampuan barunya, Bubble Wash. Tanpa ampun, Cloud menjadi objek percobaan pertama. Ia hanya bisa pasrah saat Hibiki mengarahkan kemampuan itu ke tubuhnya. Awalnya terlihat berantakan, tetapi ketika gelembung-gelembung itu menghilang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bulu Cloud kini tampak halus, bersih, dan berkilau. Kemampuan Bubble Wash bukan hanya membersihkannya, tetapi juga memberinya penampilan baru yang jauh lebih segar, seolah ia mendapatkan kehidupan baru. Setelah beberapa waktu, Hibiki akhirnya memutuskan untuk jujur kepada semua orang. Dengan wajah sedikit canggung, ia mengakui bahwa uang mereka saat ini sudah tidak banyak tersisa. Cloud pun mengangguk dan mengakui bahwa mereka memang telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli beberapa barang berharga. Saat mengatakan itu, tatapannya mengarah pada kalung mahal milik seseorang di antara mereka. Hal itu membuatnya merasa sedikit bersalah atas keadaan sekarang. Meski tentu saja ia tidak akan mengakuinya. Melihat kondisi tersebut, Hibiki mengusulkan agar mereka mulai mengambil pekerjaan dari guild untuk mendapatkan uang tambahan. Pine tidak keberatan sama sekali, sementara Lilian justru tampak antusias ingin mencobanya. Cloud juga setuju dan berkata bahwa latihan sihir yang mereka jalani selama ini telah membuat keduanya jauh lebih kuat. Namun, ia mengingatkan satu hal penting. Jika mereka ingin mengambil pekerjaan, maka mereka harus memulai dari peringkat F. Entah kenapa, Cloud mengatakan itu sambil tersenyum tipis. Hibiki tidak mengerti arti senyum tersebut dan justru merasa sedikit khawatir. Tak lama kemudian, mereka pergi ke guild untuk mendaftarkan diri sebagai sebuah parti resmi. Yul tampak senang melihat Hibiki kini memiliki rekan seperjalanan. Proses pendaftarannya berjalan lancar. Namun ketika Cloud menunjukkan daftar permintaan misi, Hibiki terkejut melihat jumlahnya yang begitu banyak. Dengan santai, Cloud menjelaskan, jika hadiah dari satu misi terlalu kecil, maka cara paling masuk akal adalah mengambil beberapa misi sekaligus. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan pernah mendapatkan uang yang cukup. Resepsionis guild lainnya lalu memberitahu bahwa masih ada permintaan tambahan. Saat Cloud memeriksanya, ia menemukan misi penangkapan dengan peringkat yang terasa aneh. Satu-satunya petunjuk hanyalah ekor pelaku. Jul menjelaskan bahwa karena alasan itulah tingkat kesulitannya dinaikkan sedikit. Ia lalu menerangkan bahwa target mereka adalah seorang bandit yang sering mengincar orang-orang kaya. Mendengar itu, Hibiki merasa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jadi ia memilih mengabaikan misi itu. Pada sore harinya, Hibiki mencoba berburu monster peringkat rendah menggunakan busur dari jarak sekitar 20 meter. Ia sendiri ragu apakah mampu mengenainya atau tidak. Namun meski tidak yakin, ia tetap mencoba sekuat tenaga, menerapkan semua hasil latihan yang telah dijalaninya. Setelah sekian lama berjuang, tubuhnya akhirnya kelelahan. Dari sekian banyak anak panah yang dilepaskan, hanya satu yang mengenai sasaran. Meski begitu, ia tetap merasa lega karena akhirnya berhasil. Cloud lalu berkata bahwa idealnya target itu jatuh hanya dengan satu tembakan. Namun untuk saat ini, usaha Hibiki masih layak mendapat nilai lulus. Hibiki pun berjanji akan tampil lebih baik lain kali. Tak lama kemudian, Lilian kembali dari hutan bersama Vine, membawa banyak hasil temuan. Hibiki melihat buah aneh di dalam keranjang mereka, dan bertanya apakah itu dipetik dari pohon. Vine menjelaskan bahwa itu hanyalah buah Mika yang mereka temukan.
Buah itu biasa dipakai sebagai penanda jalan saat seseorang tersesat di pegunungan. Untuk memberi contoh, Lilian mengambil satu buah, lalu melemparkannya keras ke batang pohon. Lemparannya begitu kuat hingga Vine sampai terpental. Saat buah itu pecah, cairan berwarna-warni menyebar di batang pohon dan meninggalkan jejak mencolok. Setelah itu mereka memutuskan beristirahat. Dalam diam, Hibiki teringat bahwa ia datang ke dunia ini tepat sebelum liburan musim panas dimulai. Ia pun tak bisa menahan diri untuk memikirkan teman-temannya. Sebelum semua ini terjadi, mereka sempat berencana pergi bersama. Pikiran itu membuatnya kembali bertanya-tanya bagaimana caranya pulang ke dunia asalnya. Ia sadar, ia harus menemukan petunjuk apapun secepat mungkin. Sementara itu, pada malam hari, Emalia dan rombongannya berkemah di luar kota. Ia berkata bahwa perbatasan sudah dekat, menandakan perjalanan mereka hampir berakhir. Ipel sendiri merasa belum mencapai hasil apapun. Ia bahkan masih tidak tahu kemana jiwa wanita itu menghilang. Emalia menyadari kegelisahannya, dan meski tidak tahu isi pikirannya, ia memberikan sebuah gelang sebagai tanda persahabatan. Di sisi lain, Stelia diam-diam mendidih karena cemburu melihat pemandangan itu. Namun Emalia sama sekali tidak menyadarinya. Ia menjelaskan bahwa gelang itu adalah jimat perjalanan. Jika sesuatu terjadi pada Ipel, para roh akan memberitahu dirinya, dan ia akan segera datang membantu. Dengan senyum manis, Ipel menerima gelang itu sambil berpikir bahwa ia bisa terus berpura-pura menjadi temannya lebih lama lagi. Keesokan harinya, Hibiki berkata kepada teman-temannya bahwa hari ini mereka harus sedikit memanjakan diri dan makan makanan enak. Semua kerja keras mereka dari berbagai misi telah menghasilkan uang lumayan banyak. Meski begitu, pekerjaan kemarin benar-benar melelahkan. Bahkan Meatre sempat meragukan hasil mereka. Ia tidak percaya kelompok peringkat F mampu membawa begitu banyak hasil. Ia sampai curiga mereka membeli semua itu dari tempat lain. Hibiki pun buru-buru menjelaskan bahwa semuanya benar-benar hasil kerja mereka sendiri. Saat berjalan di kota, tiba-tiba Guildmaster Bals muncul dan menyapa Hibiki. Ia baru saja kembali dari ibu kota kerajaan. Dengan santai, ia bertanya apakah tubuh Hibiki kini sudah lebih berisi. Karena Hibiki sendiri tidak yakin, Bals langsung berkata bahwa ia akan mengajarinya cara melatih otot secara efektif saat itu juga. Mendengar itu, Cloud segera maju dan memperingatkan bahwa ia adalah ksatria Hibiki. Karena itu, urusan latihan Hibiki sudah dipercayakan kepadanya. Melihat sikap Cloud yang begitu tajam, Hibiki benar-benar terkejut. Namun Bals tetap tenang. Menurutnya, tubuh Hibiki jelas masih kekurangan otot dan sekarang saatnya naik ke tangga kedewasaan. Ucapan itu justru membuat Hibiki semakin ketakutan. Ia bahkan tak tahu harus lebih takut pada Cloud atau pada Bals. Perdebatan berubah menjadi duel. Bals merobek bajunya dan memamerkan tubuh penuh otot sambil menghunus dua pedang panjang. Cloud pun langsung menerjang dengan tombaknya. Benturan senjata mereka begitu dahsyat hingga kotak kayu dan tong di sekitar ikut hancur. Warga yang melihatnya segera lari ketakutan. Hibiki hanya bisa terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat menilai status Bals, ia tersentak. Pria itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Cloud tampak berada dalam posisi terdesak. Namun sebelum pertarungan berlanjut, Ghoul tiba-tiba muncul dengan wajah yang jauh lebih mengerikan dari keduanya. Dengan suara dingin, ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Belum sempat ada yang menjawab, Jul langsung melepaskan sihir es yang dahsyat dan menerbangkan Cloud serta Bals melintasi kota hingga menghantam tembok. Bahkan, Vine pun menganggap tindakannya terlalu brutal. Namun, Jul justru lebih terkejut melihat seekor kucing bisa berbicara. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita berlari sambil berteriak bahwa dompetnya dicuri pencuri. Hibiki masih kebingungan sampai Lilian bertanya di mana tas miliknya. Saat itulah Hibiki sadar, pencuri itu juga telah membawa tas mereka. Wajahnya langsung pucat karena semua uang mereka ada di sana. Dan makanan lezat yang baru saja mereka beli juga ikut lenyap. Jul menilai situasi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa semua ini kemungkinan ulah bandit yang baru-baru ini mereka dengar kabarnya. Meski informasi tentang sosok itu masih sangat sedikit. Menurut laporan, bandit tersebut mampu mengubah ekornya menjadi seperti ular atau menggunakan ekornya untuk menggelitik korban. Anehnya, sasaran pencuri itu selalu orang-orang kaya. Setelah mendengar penjelasan itu, Vine tiba-tiba tersenyum lebar. Ia berkata bahwa dirinya baru saja mendapat ide brilian, sebuah rencana sempurna untuk menangkap si pencuri. Sore harinya, Lilian tampak ceria saat pergi ke restoran terbuka bersama seorang gadis manis. Mereka duduk berdua sambil melihat menu dan memesan makanan. Namun gadis cantik itu ternyata adalah Hibiki, yang menyamar sebagai perempuan demi memancing bandit keluar dari persembunyian. Dengan susah payah, ia berusaha berakting demi rencana tersebut. Ia pun memesan hidangan bernama Heakum Honey Pancake. Pancake madu aneh yang katanya bisa membuat siapapun jatuh cinta pada Hanakam-kun.
Meski namanya terdengar ganjil, Lilian malah ikut memesan menu yang sama. Saat pelayan pergi membawa pesanan, Hibiki hanya bisa menghela napas. Bahkan dalam penyamaran seperti ini, ia terpaksa mengakui bahwa dirinya terlihat terlalu cantik. Sementara itu, Vine menjelaskan inti rencana mereka. Hibiki akan dijadikan umpan untuk memancing bandit mendekat, lalu Cloud akan menangkapnya. Namun, di balik wajah tenangnya, Cloud sebenarnya dipenuhi amarah karena bandit itu pernah mencuri uang Hibiki. Untuk melengkapi jebakan, Hibiki sengaja meletakkan dompet di atas meja agar mudah terlihat. Kini mereka tinggal menunggu. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pancake lembut yang harum menggoda. Bentuknya begitu sempurna hingga mereka hampir melupakan misi sesungguhnya. Namun tiba-tiba, Cloud berteriak keras berkata bahwa itu dia pencurinya. Saat itu juga, Hibiki sadar dompetnya sudah lenyap. Sang pelayan berlari menjauh sambil mengejek mereka karena berhasil mencuri dengan mudah. Meski tampak lolos, semuanya ternyata masih sesuai rencana. Perempuan itu meninggalkan jejak yang sangat jelas untuk diikuti. Lilian mengaku sedih karena belum sempat menghabiskan pancake-nya, tetapi Hibiki menenangkannya. Setelah uang mereka kembali, mereka bisa membeli lagi. Mereka pun mengejar sampai tiba di tempat bawah tanah yang dipenuhi orang-orang mencurigakan. Penampilan Hibiki yang masih seperti gadis justru membuat keadaan makin canggung. Ia bahkan tak sengaja menabrak pria menyeramkan yang meninju dinding hanya untuk membunuh seekor lalat. Untuk sesaat, Hibiki bertanya-tanya kenapa ia harus berada di tempat seperti ini. Tiba-tiba, seseorang berjubah lewat di dekat mereka. Cloud segera meminta Hibiki menilai status orang itu. Setelah selesai, Cloud bergerak cepat mengejar sosok tersebut ke gang sempit, sementara Hibiki dan Lilian menutup jalan keluar dari sisi lain. Perempuan berjubah itu bertanya dengan tenang apakah mereka membutuhkan sesuatu. Namun Hibiki langsung menuntut agar barang curian dikembalikan. Tentu saja perempuan itu pura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan. Namun Hibiki berkata tegas bahwa ia tahu semua perbuatannya, karena ia adalah seorang appraiser. Perempuan itu tertawa kecil, menganggap ucapan itu lelucon. Namun Cloud meyakinkannya bahwa penilaian Hibiki selalu akurat. Untuk membuktikannya, Hibiki menyebut namanya. Namamu Fauna, kau adalah bandit setengah beastman yang dicari, pemilik kemampuan transformasi ekor. Mendengar itu, perempuan tersebut tersenyum pasrah lalu melepas penyamarannya. Rambut dan telinganya terlihat jelas, begitu pula ekornya yang indah. Benar, akulah bandit dengan ekor tercantik di dunia. Cloud tampak terkejut. Kemampuan mengubah ekor adalah skill langka di kalangan Beastman. Namun, Fauna hanya menertawakan mereka. Ia mengatakan bahwa tas palsu yang mereka siapkan memang berhasil dicuri. Tetapi dompet asli sudah lebih dulu ia ambil. Bahkan dana belanja unggas mereka pun ikut raib. Rupanya dicuri saat ia lewat tadi. Barulah Hibiki sadar bahwa mereka justru sengaja dipancing masuk ke sarangnya. Dengan santai Fauna mengetuk papan kayu 2 kali. Seketika tumpukan benda jatuh dari atas. Cloud langsung mendorong Hibiki menjauh demi melindunginya. Setelah memastikan Cloud dan Lilian baik-baik saja, Hibiki kembali mengejar Fauna sendirian. Namun beberapa detik kemudian, ia justru tergantung terbalik oleh jebakan tali. Fauna muncul sambil tersenyum geli. Ia lupa memberitahu bahwa dirinya juga ahli memasang jebakan. Ia bahkan heran bagaimana seorang appraiser bisa tertangkap trik sederhana seperti itu. Saat mengejeknya, rok Hibiki tersingkap dan Fauna baru sadar bahwa gadis cantik di depannya ternyata laki-laki. Ia bertanya kenapa Hibiki berpakaian seperti perempuan. Dengan malu-malu, Hibiki menjelaskan bahwa itu demi menangkapnya, karena ia mendengar Fauna hanya mengincar orang kaya. Fauna menatap heran. Apa hubungannya dengan pakaian perempuan? Saat itulah Hibiki sadar bahwa penyamaran itu sebenarnya sama sekali tidak perlu. Melihat wajahnya dari dekat, Fauna mengakui bahwa Hibiki cukup manis. Ia pun bersedia menurunkannya, tetapi dengan satu syarat. Hibiki harus menilai beberapa barang miliknya. Ia lalu menunjukkan cincin emas berhias batu merah. Hibiki menilai bahwa itu batu mulia murni, perhiasan turun-temurun dari keluarga terpandang. Fauna puas dan menyimpannya. Berikutnya ia menunjukkan kalung mutiara. Hibiki berkata bahwa itu hanya batu biasa yang menyerupai mutiara. Tanpa ragu, Fauna langsung membuangnya. Lalu datang sebilah belati. Menurut Hibiki, itu belati perak untuk upacara, indah tetapi tidak tajam. Fauna memutuskan tetap menyimpannya. Terakhir, ia menunjukkan gelang kayu sederhana. Hibiki heran kenapa benda itu dicuri, karena terlihat tak berharga. Namun setelah menilai, ia menjelaskan bahwa pola gelang itu dicintai para Beastman sejak zaman kuno. Benda itu adalah lambang berkah atau kasih sayang mendalam. Ia juga menemukan pesan tersembunyi. Mendengar itu, Fauna mendadak berdiri dan bertanya dengan suara gemetar tentang isi pesan itu. Hibiki menjawab pelan bahwa isinya adalah,
Terima kasih, kakak. Fauna terdiam. Setelah beberapa saat, ia duduk kembali dan menjelaskan bahwa gelang itu hadiah dari adik perempuannya. Ada tulisan di sana, tetapi ia tak bisa membaca, sehingga selama ini ia tak pernah tahu artinya. Ia sudah menunjukkan gelang itu pada banyak appraiser, namun tak seorang pun bisa membantunya. Lalu ia menatap Hibiki dengan mata berkaca-kaca. Mungkin Hibiki bukan hanya menilai benda itu, tetapi juga perasaan yang tersimpan di dalamnya. Hibiki menatap Fauna dengan rasa penasaran. Ia lalu bertanya apakah kakaknya tahu bahwa dirinya seorang pencuri. Pertanyaan itu membuat Fauna terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar bahwa kakaknya sudah meninggal. Ia tewas karena terseret dalam sebuah pertempuran di kampung halaman mereka. Jawaban itu jelas mengejutkan Hibiki. Ia tidak menyangka kisah di balik senyum santai gadis itu ternyata begitu kelam. Namun Fauna segera mengganti topik pembicaraan seolah tak ingin larut dalam masa lalu. Dengan nada lebih ringan, ia balik bertanya dari mana asal Hibiki. Hibiki menjawab bahwa dirinya datang dari tempat yang sangat jauh, jauh sekali dari negeri ini. Mendengar itu, Fauna hanya tersenyum tipis, lalu berkata bahwa jika ia masih punya rumah untuk kembali, maka sebaiknya ia menjaganya baik-baik. Sebab jika rumah itu hilang seperti miliknya, maka seseorang tak akan pernah bisa kembali lagi. Setelah itu, Fauna menyinggung salah satu rekan perjalanan Hibiki, seorang beastman. Ia mengatakan bahwa jika pria itu berasal dari tempat yang sama dengannya, maka ia yakin sosok itu juga menyimpan masa lalu yang menyakitkan. Sebelum pergi, Fauna mengembalikan uang yang sempat ia curi dari Hibiki. Ia mengaku bahwa penilaian Hibiki tentang dirinya benar-benar tepat. Lalu, tanpa diduga, gadis itu mencium pipi Hibiki sebagai salam perpisahan. Dengan senyum jahil, ia berkata berharap mereka bertemu lagi. Karena ia ingin sekali melihat Hibiki mengenakan pakaian gadis imut sekali lagi. Saat Hibiki kembali, Bals memberitahunya kabar yang ia dengar dari guild petualang di ibu kota. Katanya, ada kelompok muda penuh semangat yang sedang naik level dengan kecepatan luar biasa. Raja sendiri telah menugaskan mereka untuk membasmi para undead, dan kelompok itu menamakan diri mereka Corpse Killers. Nama itu terdengar aneh bagi Hibiki, sehingga Cloud menjelaskan bahwa undead adalah monster yang sebenarnya sudah mati, namun masih bergerak seolah hidup. Bals menambahkan bahwa Corpse Killers sedang melakukan perjalanan dari barat ke timur. Jadi ada kemungkinan suatu hari mereka akan datang ke negeri ini. Hal itu justru membuat Hibiki cemas. Jika kelompok pembasmi undead bergerak ke sini, berarti di wilayah sekitar mereka mungkin juga ada monster-monster mayat hidup. Malam harinya Hibiki masih memikirkan semua itu. Ia menatap langit malam dan mengakui bahwa dunia ini benar-benar sangat luas. Cloud tersenyum lalu berkata bahwa perasaan itu akan semakin kuat jika seseorang benar-benar pergi mengembara. Mendengar itu, Hibiki mengaku bahwa sebenarnya ia ingin melakukan perjalanan. Ia ingin bertemu berbagai macam orang, terutama seseorang yang sangat berpengetahuan luas. Cloud menduga bahwa yang dimaksudnya adalah seorang sage. Ia lalu menjelaskan bahwa saat ini yang masih aktif hanyalah para sage dari 3 dunia, sosok agung yang telah memerintah selama lebih dari 500 tahun. Itu tentu pencapaian yang luar biasa. Hibiki kemudian menjelaskan alasan sebenarnya. Ia harus bertemu seorang sage karena ingin kembali ke dunianya sendiri. Ucapan itu membuat Cloud dan Lilian terkejut. Dengan ragu-ragu, Lilian bertanya apakah itu berarti Hibiki akan pergi meninggalkan mereka. Hibiki buru-buru menyangkal, berusaha menenangkan gadis itu. Namun saat itulah ia sadar, pulang ke rumah berarti harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang ia temui di dunia ini. Melihat suasana menjadi muram, Cloud mencoba menenangkan Lilian. Ia menjelaskan bahwa Hibiki tidak pernah meminta dipanggil ke dunia ini, jadi wajar jika ia ingin kembali ke tempat asalnya. Setelah Lilian memahami hal itu, Cloud menatap Hibiki dan berjanji akan melindunginya sampai hari kepulangannya tiba. Di tempat lain, Emalia masih melanjutkan perjalanan bersama rekan-rekannya. Dalam perjalanan, ia mengatakan bahwa roh-roh hutan memberitahunya bahwa mereka akan segera datang menemui kelompok itu. Ibel berkata bahwa hal itu terdengar sangat praktis. Namun Emalia menggeleng. Menurutnya, para roh hanya menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Mereka jarang sekali berbicara lebih dulu. Meski begitu, ada satu kejadian aneh yang masih ia ingat. Suatu kali, seorang roh berbicara terlebih dahulu dan mengatakan bahwa sesuatu yang berharga telah jatuh di timur. Mendengar itu, Evel segera bertanya di mana tepatnya tempat tersebut. Emalia menjawab bahwa lokasi itu berada di hutan Raul. Begitu mendengar nama itu, Ipal mendadak berkata bahwa ia baru teringat ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Ia pun berpamitan saat itu juga. Tanpa memberi penjelasan apapun, Ipal langsung pergi. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa jika suara itu bukan milik roh hutan,
maka kemungkinan besar itu adalah jiwa wanita tersebut. Tak butuh waktu lama, Ipel akhirnya tiba di hutan Raul. Kini sendirian, ia kembali berbicara dengan cermin sihir mencurigakan itu. Dengan nada tenang, ia mengakui bahwa ia sempat mengambil jalan memutar yang cukup jauh, namun kini ia yakin tempat inilah tujuannya. Ia memastikan sekali lagi pada cermin bahwa target berikutnya adalah Cloud. Dalam pikirannya, ini seharusnya mudah, mengingat Cloud telah kehilangan anggota tubuhnya. Ia pun bertekad akan segera menyelesaikan semuanya. Keesokan harinya, Cloud menjelaskan kepada Hibiki bahwa jika ia ingin bertemu para Sage, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke sebuah kota bernama Rodinus. Cloud menambahkan bahwa untuk mencapai kota itu, mereka harus melewati sebuah dungeon dan jalur tercepat adalah melalui dungeon utara. Hibiki, yang bahkan belum memahami apa itu dungeon, hanya bisa mendengarkan dengan bingung. Melihat kebingungannya, Cloud menjelaskan bahwa dungeon adalah tempat berbahaya yang dipenuhi monster. Tanpa latihan yang jauh lebih keras dari sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk menaklukkannya. Meski masih belum sepenuhnya paham, Hibiki hanya tahu satu hal, kedengarannya sangat berat, dan ia sama sekali tidak antusias. Di meja makan, Lilian yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyelesaikan makanannya dan pergi tanpa menatap siapapun. Tak lama kemudian, Bals datang dan melihat suasana canggung itu. Ia bertanya apa yang terjadi, dan Hibiki hanya menjelaskan bahwa ia dan Lilian sedang mengalami sedikit masalah. Bals dengan santai berkata agar ia tidak khawatir, karena semuanya sudah ia tangani, meskipun tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Tak lama kemudian, mereka semua keluar, dan Bals mengumumkan bahwa mereka akan membangun otot selama kamp pelatihan ini. Mendengar alasannya, Bain dengan tenang menyuruh Hibiki pulang saja, jelas tidak menganggap serius ide tersebut, namun Cloud menghentikannya. Ia mengakui bahwa ia juga tidak menyukai rencana ini, tetapi mereka memang membutuhkan latihan tambahan untuk menghadapi dungeon utara. Jadi, latihan ini bukan ide buruk. Bals tampak puas, tetapi Cloud segera menegaskan bahwa tujuan mereka hanya untuk mengasah kemampuan, bukan sekadar membentuk otot. Bals tetap bersikeras bahwa jika otot mereka cukup kuat, semuanya akan berjalan lancar. Hal itu membuat Cloud menatapnya tajam, memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan Hibiki berubah menjadi otot tanpa otak. Ketegangan hampir memicu pertengkaran, namun Hibiki memilih mengabaikannya dan menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Latihan pun dimulai dan ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Bals dengan mudah memainkan batu-batu besar seolah tidak berbobot, sementara Hibiki kesulitan bahkan untuk mengangkat satu saja. Meski begitu, ia tidak pernah meragukan metode Bals dan terus menjalani latihan yang sangat melelahkan. Dari kejauhan, Lilian hanya mengamati. Ia melihat betapa kerasnya usaha Hibiki, semua demi satu tujuan, kembali ke rumah. Fine berkomentar bahwa meskipun kemampuan Hibiki buruk, ia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Namun bagi Lilian, apapun yang ia pikirkan, Hibiki tetaplah orang yang sama. Setelah latihan bersama Bals, kini giliran Cloud melatihnya. Ia memfokuskan latihan pada busur dan panah. Hibiki berkali-kali gagal mengenai target, bahkan tidak mendekati. Namun setiap kali itu terjadi, Cloud tetap menyemangatinya. Hingga akhirnya Hibiki kelelahan total. Namun Cloud hanya tersenyum dan memujinya, meski tetap menyarankan agar ia membidik ke tengah lain kali. Bals juga ikut menyemangati, mengatakan bahwa ototnya sudah terlatih dengan baik meskipun belum terlihat. Hibiki tertawa dan merasa dirinya memang sedikit lebih kuat, namun saat memeriksa statusnya, ia sadar tidak ada yang berubah. Cloud merasa aneh, karena seharusnya ia sudah hampir mendapatkan skill memanah. Bals malah menyarankan agar ia fokus pada otot saja. Tetapi Cloud langsung menolak karena menurutnya skill jauh lebih penting. Saat mereka hampir bertengkar lagi, Hibiki tiba-tiba berkata bahwa Ghoul telah datang. Keduanya tidak percaya, hingga tiba-tiba mereka membeku oleh sihir Jule. Ia pun muncul dan menjelaskan bahwa firasat buruknya benar. Itulah alasan ia datang. Sore harinya, para gadis menikmati pemandian air panas. Tanya bahkan menawarkan untuk mencuci punggung Hibiki, namun ia menolaknya dengan sopan dari sisi lain, ditemani oleh Cloud. Dalam suasana santai itu, Cloud tertawa kecil, mengatakan sudah lama ia tidak bisa bersantai seperti ini. Ucapan itu membuat Hibiki teringat pada kata-kata Fauna, bahwa jika Cloud berasal dari tempat yang sama dengannya, maka ia pasti memiliki masa lalu yang menyakitkan. Dengan ragu, Hibiki pun bertanya tentang asal-usulnya. Cloud menjelaskan bahwa ia dulu tinggal di ibu kota kerajaan Bestronia. Namun kota itu telah hancur dan semua rekannya telah tiada. Ia menambahkan bahwa itu sudah lama berlalu dan kini yang terpenting baginya adalah berada di sisi Hibiki. Malam harinya, Lilian mencoba berbicara, namun ia terlalu ragu.
Tanya akhirnya membantu, mengatakan bahwa Lilian hanya ingin menyemangati Hibiki. Setelah Tanya dan Jul pergi, Lilian akhirnya memberanikan diri. Dengan suara gemetar, ia mengaku tidak ingin Hibiki pergi. Namun karena ia mencintainya, ia ingin Hibiki melakukan apa yang ia inginkan. Saat melihat air matanya, Hibiki meminta maaf, tetapi Lilian justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia kemudian memberikan minuman khusus untuk menghilangkan kelelahan yang ia minta dibuatkan oleh Tanya. Meski bingung harus berbuat apa, ia ingin tetap mendukungnya. Hibiki tersenyum dan menerima teh itu dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, di tempat lain, Amalia akhirnya menikmati mandi di rumahnya. Ia mengeluh bahwa itu satu-satunya hal menyenangkan di sana, karena ia bahkan belum sempat bertemu ayahnya. Ia tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Apalagi, sejak Ipel pergi, ia tidak mendapat kabar apapun. Namun ketenangannya langsung hancur ketika Stelia berteriak di luar kamar mandi, memohon untuk masuk demi melihat pemandangan luar biasa. Saat usahanya gagal, ia bahkan mengajak para pelayan lain untuk ikut memohon. Kesal, Amalia menolak, tetapi Stelia tetap bersikeras. Hingga akhirnya, setelah cukup lama, ia menyerah dan menenangkan diri. Ia lalu memberitahu bahwa gaun Amalia telah tiba dan harus segera dicoba. Amalia bingung, karena tidak ada acara apapun. Namun Stelia menjelaskan bahwa akan ada pesta karena raja mengadakannya. Mendengar itu, Amalia sama sekali tidak terlihat senang, dan diam-diam berharap ini bukan misi penting yang dimaksud. Stelia tersenyum tipis dan berkata bahwa ia sendiri tak tahu apakah itu benar, tetapi Amalia sudah cukup paham arti ucapan itu. Seketika emosinya meledak, dan ia pun mulai menghina ayahnya tanpa menahan diri. Sementara itu, di hutan Raul, seseorang menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, Hibiki, Cloud, dan Lilian akhirnya tiba. Hibiki menyebutkan bahwa target terakhir mereka hanyalah seekor Silver Ruby Wolf, meski terdengar sangat sulit. Namun anehnya, saat ia memeriksa peta dunia, tak ada apapun yang terdeteksi, sesuatu yang seharusnya mustahil. Tiba-tiba, Cloud mendengar suara di dekat mereka. Ia langsung siaga, mengarahkan tombaknya ke arah sumber suara. Namun Ipel segera mengangkat tangan, meminta mereka menunggu, dan menjelaskan bahwa ia bukan musuh. Melihat bahwa itu manusia, Hibiki meminta Cloud untuk mundur. Cloud pun menurut dan meminta maaf karena mengira ia monster. Ipel berdiri santai sambil tertawa kecil, mengaku sempat terkejut meski ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hibiki menatapnya sejenak, teringat bahwa peta dunia tadi tidak mendeteksi apapun, sehingga ia memutuskan untuk menilai dirinya sekadar berjaga-jaga. Ipel langsung menyadari hal itu, tetapi tetap tenang. Setelah beberapa saat, Hibiki mengatakan pada Cloud bahwa tidak ada hal mencurigakan. Begitu mereka lengah, Ipel mendekat dan menyentuh lengan Cloud, berpura-pura antusias melihat Beastman sungguhan. Cloud tidak mempertanyakan tingkah aneh itu, sementara diam-diam Ipel hanya ingin memastikan sesuatu, karena ia yakin pernah memotong lengan itu sebelumnya. Setelah memastikan lengan itu benar-benar utuh, ia memperkenalkan diri sebagai petualang peringkat E. Ia mengaku sedang melarikan diri dari Silver Ruby Wolf yang berada lebih dalam di hutan. Namun, ia sempat menatap Lilian cukup lama sebelum akhirnya pergi, meminta mereka berhati-hati. Interaksi itu meninggalkan kebingungan, tetapi Hibiki segera menyadari bahwa Silver Ruby Wolf yang mereka cari kini muncul di peta, seolah sebelumnya tersembunyi. Mereka bertiga pun mendekati monster itu hingga terpojok. Namun saat hampir mengalahkannya, sang dewa tiba-tiba menyarankan Hibiki untuk menggunakan peta dunia. Meski terkejut, ia menurut. Saat memeriksa, ia langsung sadar, mereka ternyata dikepung oleh banyak Silver Ruby Wolf. Ia segera memperingatkan yang lain, tetapi sebelum sempat bereaksi, seekor Silver Diamond Wolf menyerangnya dari belakang. Cloud dan Lilian panik, sementara Ibel hanya mengamati dari kejauhan dengan tenang. Setelah serangan itu, Ibel merasakan sesuatu, seolah sebagian kutukan Hibiki telah terangkat. Ia tak mengerti bagaimana, tetapi itu tidak penting selama ia tetap bisa memanfaatkannya. Cloud berusaha melawan kawanan Silver Ruby Wolf dengan tombaknya, sementara Lilian mati-matian mengobati luka Hibiki. Namun anehnya, meski sudah diberi ramuan, darahnya tidak berhenti mengalir. Vine menyarankan menggunakan sihir State Maintenance untuk menghentikan pendarahan. Lilian segera melakukannya, tetapi Cloud kebingungan. Ramuan buatan Hibiki seharusnya langsung bekerja. Situasi semakin genting. Cloud sadar mereka harus mundur jika ingin Hibiki selamat. Ia pun mengambil keputusan cepat, meminta Lilian membawa Hibiki kembali ke kota, karena ia yakin Balls bisa menyelamatkannya. Sementara itu, ia akan menahan para monster. Dengan ragu, Lilian akhirnya setuju setelah diyakinkan. Ia menciptakan Earth Golem dan pergi bersama Hibiki. Hibiki ingin menghentikannya, tetapi terlalu lemah bahkan untuk berbicara.
Cloud hanya bisa berjanji akan melindungi mereka. Setelah mereka pergi, Cloud menyadari sesuatu yang aneh. Para Silver Ruby Wolf tidak mengejar mereka. Sebaliknya, semua perhatian mereka tertuju padanya. Dalam sekejap, kawanan itu menyerang bersamaan, dan Cloud akhirnya sadar target mereka sebenarnya adalah dirinya. Ia menahan serangan Silver Diamond Wolf, tetapi saat menatap mata monster itu, yang ia lihat hanyalah bayangan Anastasia. Di sisi lain, saat Lilian berlari membawa Hibiki, Vine memperingatkan bahwa sesuatu mendekat, seekor Silver Emerald Wolf. Monster itu menggunakan tanaman merambat untuk menangkap mereka. Karena lebih cepat, Lilian terpaksa masuk ke sebuah gua dan menutup pintu masuk dengan dinding tanah. Namun tak lama, gua itu dikepung, dan tanaman merambat menghancurkan pertahanannya. Dengan cepat, Lilian menggunakan sihir Arrow Veil untuk menahan mereka. Waktu mereka semakin sedikit. Dalam kondisi kritis, Hibiki mengaktifkan Medical Book. Ia melihat kondisinya, pendarahan hebat akibat arteri yang rusak, serta racun mematikan bernama Dirt Poison. Ia mencoba menggunakan Hypercure, tetapi sang dewa memberitahu bahwa kekuatan fisik dan mentalnya belum cukup, sehingga butuh waktu. Sementara Lilian terus bertahan, Hibiki memaksa tubuhnya bergerak. Ia tidak ingin hanya diam saat Cloud dan Lilian berjuang sendirian. Tiba-tiba, sang dewa menginformasikan bahwa Expert Eye dan tutorial telah aktif. Semua skill Hibiki meningkat dan ia mendapatkan 4 kemampuan baru. Tak lama, Hypercure siap digunakan. Tanpa ragu, ia mengaktifkannya dan berhasil menetralisir racun, memulihkan tubuhnya. Sang dewa kemudian menyarankan untuk segera menggunakan Summon Sacred Beast. Tanpa memahami sepenuhnya, Hibiki menurut. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang tempat itu. Seekor makhluk raksasa muncul. Sacred Beast petir bernama Venezilian Veritaniano, pelayan dewa sihir dan hakim penghakiman. Dengan suara menggelegar, ia menyatakan bahwa menyerang tuannya adalah dosa yang layak dihukum 1.000.000 kematian. Tanpa menunggu, ia melepaskan kekuatan petirnya. Dalam satu serangan, seluruh kawanan Silver Wolf musnah tanpa sisa. Tak lama setelah itu, Hibiki akhirnya menyadari bahwa makhluk suci yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah Vine. Ia cukup terkejut karena sebelumnya tidak pernah tahu bahwa Vine mampu berubah seperti itu. Vine pun menjelaskan bahwa berkat kemampuan Summon Sacred Beast, Vine untuk sementara waktu bisa kembali ke wujud dan kekuatan aslinya. Mendengar hal itu, Hibiki merasa lega. Dalam bentuk tersebut, seharusnya Vine cukup kuat untuk membantu mengalahkan serigala besar yang sedang dilawan oleh Cloud. Namun, harapan itu langsung pupus ketika Vine mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Tepat setelah itu, Vine kembali ke wujud normalnya dan menjelaskan bahwa waktu mereka sudah habis. Hibiki sempat bertanya apakah mereka tidak bisa menggunakan kemampuan itu lagi. Tetapi sang dewa menjelaskan bahwa butuh waktu sebelum Summon Sacred Beast bisa diaktifkan kembali. Tanpa pilihan lain, Hibiki memutuskan bahwa mereka harus bertindak sendiri untuk menyelamatkan Cloud. Vine dengan cepat memperingatkan bahwa makhluk yang menyerangnya adalah Silver Diamond Wolf, monster yang terlalu kuat untuk dilawan. Namun, Hibiki justru menegaskan bahwa itulah alasan mereka harus kembali, karena Cloud sedang dalam bahaya. Melihat tekadnya, Lilian dan Vine akhirnya sadar bahwa Hibiki benar-benar serius. Ia pun menjelaskan bahwa meskipun Cloud pasti ingin melindungi mereka, ia juga ingin melindungi Cloud. Baginya, Cloud adalah sahabat yang sangat berharga, dan ia tidak ingin kehilangannya. Lilian kemudian menyatakan bahwa ia juga akan ikut membantu, sehingga mereka bisa pergi bersama. Sebelum berangkat, ia sempat memberi saran agar Hibiki menggunakan sesuatu yang disebut Medicine God Staff. Hibiki menyadari bahwa ia memang memperoleh kemampuan tersebut, meskipun tidak benar-benar memahami apa itu. Vine terlihat sangat terkejut mendengarnya, hingga Hibiki pun bertanya lebih lanjut. Sang dewa menjelaskan bahwa kemampuan itu memiliki peringkat kelangkaan tingkat SS, sebuah berkah dari dewa pengobatan. Kemampuannya luar biasa, menyembuhkan seluruh makhluk hidup dalam jangkauan tertentu, memulihkan HP dan MP, serta menghilangkan efek status seperti racun, meskipun tidak bisa menghapus kutukan. Bahkan, kemampuan ini tidak memerlukan biaya apapun dan targetnya bisa dipilih. Belum sempat sang dewa menjelaskan bagian terpentingnya, Hibiki sudah terburu-buru menggunakannya. Dalam sekejap, mereka bertiga langsung pulih sepenuhnya. Vine pun memarahinya, mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Namun tiba-tiba, akar-akar muncul dari tanah dan dari situ tumbuh sebuah busur istimewa. Hibiki mengambilnya dengan bingung, sementara Vine panik dan memintanya untuk tidak memperlakukannya sembarangan. Sang dewa kemudian memberitahu bahwa ia telah memperoleh kemampuan Spirit Archery. Hibiki menduga itu mirip dengan yang pernah digunakan oleh Emalia, lalu langsung mencobanya. Ia menarik tali busur, menciptakan panah sihir yang melesat ke langit.
Ia sendiri terkejut karena terasa jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan busur biasa. Saat ia menilai senjata tersebut, ia menemukan bahwa itu adalah busur dewa, sebuah busur khusus yang hanya bisa digunakan oleh Hibiki. Fine benar-benar tidak percaya bahwa ia diberikan sesuatu sekuat itu. Namun bagi Hibiki, semua itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah ia sudah bisa bertarung. Dan tanpa ragu, mereka pun bersiap kembali untuk menyelamatkan Cloud. Sementara itu, di tempat lain, Dewa Utama mengucapkan terima kasih kepada Dewi Sihir karena telah membangunkannya. Namun, Sang Dewi sempat bertanya apakah ia tidak terlalu banyak memberikan berkah kepada Hibiki. Dewa tersebut hanya mengingatkan bahwa ia sendiri juga telah meminjamkan kekuatannya kepada pemuda itu. Begitu mereka berpisah, Hibiki segera memeriksa peta dunia dan menyadari bahwa sekelompok serigala rubi perak tengah bergerak menuju arah mereka. Situasi sangat genting. Ada 11 serigala dari depan, 10 dari sisi kanan, dan 8 dari sisi kiri. Mereka benar-benar telah terkepung sepenuhnya. Pine bertanya mengenai rencana mereka, dan Hibiki menegaskan bahwa hanya ada satu pilihan yang tersedia. Jika mereka berhasil menghentikan kawanan ini di sini, itu akan sangat membantu Cloud. Karena itu, mereka harus menumbangkan lawan dengan cepat dan segera melanjutkan perjalanan. Pine sudah menduga jawaban itu. Ia pun setuju dan meminta Hibiki untuk fokus pada kawanan yang ada tepat di depan mata. Hibiki mencoba membidik kawanan serigala rubi perak dari depan, namun menggunakan busur barunya ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Saat itulah, sang dewa menyarankan agar ia menggunakan kemampuan bawaan Expert Eye. Melalui kemampuan itu, Hibiki mengetahui bahwa dewa utama telah pulih. Tanpa ragu, Hibiki mengaktifkan Expert Eye yang memungkinkannya menghitung peluang serangan dengan presisi. Ketika Hibiki memilih targetnya, kemampuan tersebut menginformasikan bahwa peluang mengenainya adalah 100%. Ia pun melepaskan anak panahnya, dan dalam sekejap, seluruh kawanan serigala itu musnah. Hibiki merasa sedikit ngeri dengan kekuatannya sendiri. Sebuah panah yang melesat secepat cahaya dengan akurasi 100% pada dasarnya adalah senjata pembantaian massal yang tak terelakkan. Meski hatinya menolak, ia sadar bahwa mereka sangat membutuhkan kekuatan itu saat ini. Di sisi lain, Vine memberitahu Lilian bahwa ia boleh melepaskan sepertiga dari kekuatan sihirnya. Dengan sigap, Lilian merapal Wind Cutter untuk menyapu bersih serigala rubi perak di sisi kanan, lalu menyambungnya dengan Wood Whip untuk menumbangkan kawanan di sisi kiri. Melihat Lilian yang juga bertarung habis-habisan, Hibiki merasa terkejut karena para serigala itu mampu melakukan serangan menjepit, tanda bahwa mereka adalah monster yang cerdas. Namun, Vine mengklarifikasi bahwa mereka hanyalah pion yang dikendalikan oleh serigala diamond perak. Hibiki bertanya-tanya, mengapa monster berbahaya seperti itu muncul di bagian hutan ini? Pine mencurigai bahwa semua ini berkaitan dengan wanita misterius yang mereka temui sebelumnya. Jika wanita itu tidak muncul, mereka tidak akan masuk terlalu dalam ke hutan dan tidak akan bertemu dengan serigala diamond perak. Selain itu, Vine merasa pernah melihat wajah wanita itu sebelumnya, yang membuatnya semakin mencurigakan. Saat mereka berlari menembus hutan, Ipel mengamati Cloud dari puncak pohon. Ia berharap Cloud semakin menderita karena dengan begitu, hati dan jiwa wanita itu akan semakin korup. Pada saat Cloud berhasil mengalahkan serigala rubi perak terakhir, kondisinya sudah sangat kelelahan. Namun, ia masih harus menghadapi sang pemangsa utama, serigala diamond perak. Meski terluka parah, pikiran Cloud hanya tertuju pada Anastasia. Ia terus bertanya-tanya mengapa wanita yang paling ia percayai itu tega mengkhianatinya. Ia tahu bahwa jiwa Anastasia terperangkap di dalam tubuh serigala diamond perak tersebut, dan kini ia terpaksa bertarung demi bertahan hidup. Sayangnya, serigala itu jauh lebih cepat darinya. Sebelum ia sempat bereaksi, serigala diamond perak menerjang dari samping, membuatnya tersungkur dan bersimbah darah. Tepat saat itu, Hibiki tiba dan langsung meluncurkan panah ke arah serigala itu. Namun sebuah penghalang misterius menghentikannya. Vine menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan bawaan Adamantine Barrier. Ia memperingatkan bahwa Hibiki tidak akan bisa menembusnya dengan kekuatannya saat ini. Meski begitu, melihat Cloud dalam bahaya, Hibiki terus menembakkan panah tanpa henti, walau semuanya gagal menembus pertahanan tersebut. Saat serigala diamond perak bersiap menghabisi Cloud, Hibiki berteriak dalam keputusasaan. Tiba-tiba, tangannya bersinar terang. Sebuah suara menggema mengumumkan bahwa sang tuan tengah memanggil pengikutnya, dan seketika tubuh Cloud pun ikut bersinar. Dalam sekejap, Cloud berpindah posisi tepat di depan Hibiki, meski kondisinya masih kritis. Selagi Hibiki melakukan diagnosa medis, serigala diamond perak menerjang ke arah mereka.
Lilian memutuskan untuk melepaskan seluruh kekuatan sihirnya guna menciptakan penghalang angin yang sangat kuat. Dari hasil diagnosa, Hibiki melihat bahwa Cloud mengalami pendarahan hebat akibat cedera perut yang parah, malfungsi organ, dan yang paling mengerikan adalah adanya racun dirus yang sangat mematikan di tubuhnya. Hibiki segera menggunakan Hypercure. Sambil mengobati Cloud, ia melakukan penilaian terhadap serigala diamond perak dan menyadari bahwa serigala itu pun terkena racun dan mematuhi perintah seseorang bernama Anastasia. Hibiki teringat pada sosok wanita di dalam kesadaran Cloud, namun ia tak punya waktu untuk berpikir lebih jauh karena proses detoksifikasi telah selesai. Ia bermaksud menggunakan Perfect Heal, namun sistem menginformasikan bahwa penggunaan sihir tersebut terblokir karena MP miliknya tidak mencukupi, ditambah lagi Lilian telah menguras habis mana miliknya untuk mempertahankan pelindung. Akhirnya, Hibiki menggunakan Extra Heal. Namun, upaya itu belum cukup dan pelindung angin pun menghilang saat Lilian jatuh pingsan. Di tengah keputusasaan itu, Ipel hanya mengamati dengan senyuman sinis, bergumam bahwa jika Hibiki tidak kembali, mungkin ia tidak perlu mati di tempat ini. Meski terdesak, Hibiki tetap membidikkan panahnya. Namun, saat serigala itu melompat untuk menyerang, tiba-tiba tinju Cloud menghentikan gerakan sang monster. Cloud bangkit berdiri, menahan kekuatan serigala diamond perak demi melindungi Hibiki. Sang dewa kemudian memberitahu bahwa kemampuan Expert Eye telah beralih ke Enlightened Mode. Mata Hibiki bersinar, dan ia melihat informasi yang sebenarnya. Kutukan Cloud telah diangkat dan levelnya melonjak drastis dari 25 menjadi 95. Dengan kekuatan baru itu, Cloud menghancurkan penghalang serigala tersebut dan menghempaskannya ke dinding. Cloud meminta Hibiki untuk tetap di tempatnya, berjanji akan mengakhiri ini dengan cepat. Sebuah tombak baru muncul di tangannya, dan tubuhnya kembali bersinar. Dengan satu lompatan tinggi ke angkasa, Cloud menggunakan kemampuan gravitasi untuk mengunci pergerakan serigala Demon Perak ke bumi. Ia memperingatkan bahwa tombak yang terikat rantai gravitasi ini tidak akan pernah meleset. Meski sang serigala mengeluarkan penghalang, Cloud menegaskan bahwa adamantine barrier itu akan robek seperti kertas di hadapan senjatanya. Dengan serangan Critical Pierce, Cloud menghujam sang serigala, menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan area sekitarnya. Hibiki terpaku melihat ledakan itu, dan ia semakin terguncang saat kepala serigala diamond perak mendarat tepat di hadapannya. Saat sang dewa melakukan penilaian terakhir, Hibiki mengetahui bahwa serigala ini sebenarnya adalah jiwa yang telah terkorupsi, dan kini akhirnya telah dibebaskan. Hal ini menyadarkan Hibiki bahwa sosok Anastasia pun kemungkinan besar hanyalah korban yang sedang dikendalikan oleh kekuatan lain. Suara Anastasia tiba-tiba memecah keheningan, menyusup masuk ke dalam kesadaran Hibiki. Dengan nada lirih, ia berbisik bahwa berkat bantuan pemuda itu, ia tidak perlu lagi menumpuk dosa lebih jauh. Meski Cloud tak mampu mendengarnya, Anastasia menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan berjanji bahwa mimpi buruk pemuda itu akan berakhir hari ini. Ia akan beristirahat dengan tenang di sini sampai waktu yang dijanjikan tiba. Hibiki diliputi kebingungan mendengar suara misterius itu. Namun pikirannya segera teralihkan saat melihat kondisi Cloud. Ia sempat merasa lega karena kekuatan pahlawan Cloud tampak telah kembali. Namun sang kesatria mengklarifikasi bahwa kekuatannya itu hanya bertahan sesaat. Sang dewa kemudian mengonfirmasi bahwa batas waktu telah tercapai. Mode Enlighten dari Expert Eye pun mulai nonaktif. Meskipun Hibiki merasa sedikit kecewa karena keterbatasan kekuatan tersebut, rasa itu sirna ketika ia melihat Cloud berlutut di hadapannya. Dengan suara penuh penyesalan, Cloud memohon maaf dan mengakui bahwa segala kekacauan ini adalah kesalahannya. Ia bercerita tentang rekan masa lalunya yang bernama Anastasia Paren. Ternyata, serigala Demon Perak tadi menyimpan pecahan jiwa Anastasia. Sebagai seorang penyihir roh, Anastasia memiliki kemampuan mengerikan untuk mengendalikan monster dengan membagi jiwanya sendiri. Dahulu, wanita itu berkhianat dan bergabung dengan mereka yang mengutuk Cloud. Hibiki sempat berasumsi bahwa kutukan itu akan sirna jika mereka mengalahkan Anastasia. Namun Cloud mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ia telah membunuh Anastasia dengan tangannya sendiri. Cloud teringat saat-saat terakhir wanita itu. Di tengah pendarahannya, Anastasia bersumpah tidak akan pernah membiarkan Cloud memiliki jiwanya. Cloud tak pernah menyangka bahwa setelah kematiannya pun, monster-monster di bawah kendali Anastasia masih terus memburunya. Memahami bahwa serangan serigala tadi murni bertujuan untuk menghabisi Cloud, Hibiki justru memberikan pembelaan yang hangat. Saat Cloud menyatakan siap menerima hukuman apapun, Hibiki menegaskan bahwa sang kesatria tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Bagi Hibiki, Cloud adalah korban yang dikhianati, dikutuk,
bahkan kehilangan anggota tubuhnya. Bagaimana mungkin semua penderitaan itu dianggap sebagai kesalahan sang korban? Hibiki meyakinkan Cloud bahwa ia tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Terharu hingga meneteskan air mata, Cloud pun mengikrarkan sumpah setia yang baru. Hingga saatnya Hibiki kembali ke dunianya sendiri. Ia akan mengabdi dan melindunginya dengan sepenuh hati. Namun, di luar dugaan Hibiki menolak sumpah tersebut. Sebelum sempat menjelaskan alasannya, Hibiki langsung jatuh pingsan karena kelelahan hebat. Dewa utama menyadari bahwa penggunaan mode Enlighten terlalu berat bagi level Hibiki saat ini dan membiarkan pemuda itu beristirahat dalam kegelapan yang tenang. Sementara itu di alam dewa, Dewa dunia bawah mengunjungi dewa utama untuk membahas tentang alat penyiksa yang ia ciptakan. Namun, suasana berubah menjadi jenaka sekaligus mengenaskan saat Dewi Sihir datang dan menghajar kepala dewa utama tanpa ampun karena dianggap menyalahkannya. Mereka kemudian berbincang mengenai 8 posisi Raja Iblis yang harus segera diisi demi keseimbangan administrasi dunia. Meskipun pahlawan dari kerajaan Beastman baru saja mengalahkan salah satunya beberapa waktu lalu. Sebelum pergi, Dewa Sihir sempat merasa curiga dan bertanya apakah Dewa Utama pernah melihat Hibiki di tempat lain sebelumnya, karena wajah anak itu terasa tidak asing. Dewa Utama berpura-pura tidak tahu, meski dalam hatinya ia mulai khawatir rahasianya terbongkar. Ia hanya ingin memberikan kekuatan agar Hibiki bisa bertahan hidup, sambil merenungi betapa ia sebenarnya berharap anak itu tetap tinggal di dunia asalnya dan menikmati hidup yang damai. 2 hari kemudian, Hibiki akhirnya terbangun. Sang dewa menginformasikan bahwa level keseluruhannya telah meningkat pesat dari level 12 menjadi level 25. Kebangkitannya diwarnai insiden memalukan saat ia secara tidak sadar menarik ekor Cloud dalam tidurnya hingga sang kesatria berteriak kaget. Fine menjelaskan bahwa ia telah tertidur selama 2 hari penuh akibat beban berat dari mode Enlightened. Di tempat lain, suasana kontras terlihat di sebuah pesta kerajaan. Emalia terpaksa hadir dan terus-menerus mengumpat ayahnya di dalam hati. Pangeran Perdelis mendekatinya, namun Emalia bahkan tidak mengenalinya karena sang pangeran baru berusia 10 tahun saat ia meninggalkan negara itu. Kini, Perdelis telah tumbuh dewasa dan secara agresif mencoba merayu Emalia, bahkan memintanya untuk menjadi ibu dari penerus tahta. Tanpa ragu, Emalia langsung menyebutnya menjijikkan tepat di depan wajahnya. Pesta itu mencapai puncaknya saat sang raja mengumumkan pengumuman penting. Pangeran mahkota Perdelis dan Melincoris dari keluarga Hartane telah genap berusia 15 tahun dan mendapatkan pekerjaan mereka. Berkat doa-doa negara yang terkabul, Perdelis resmi diangkat menjadi seorang pahlawan. Sementara Melincoris terpilih menjadi seorang bijak atau sage. Sang raja mengumumkan dengan penuh wibawa kepada semua orang bahwa negeri mereka akhirnya diberkati dengan pekerjaan yang hanya bisa dianugerahkan oleh para dewa. Peran seorang pahlawan adalah untuk menumbangkan Raja Iblis yang jahat. Jadi, 2 orang terpilih ini akan membasmi Raja Iblis dan menjadi kebanggaan serta kebahagiaan bagi negara mereka. Mendengar hal itu, wajah Emalia langsung pucat pasi. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Puncaknya, sang raja menjelaskan bahwa seorang pahlawan harus memiliki kelompok petualang. Oleh karena itu, salah satu kesatria terbaik di negara mereka, sang paladin bernama Dogwire, akan bergabung dengan mereka. Ia juga menyebutkan bahwa anggota lainnya adalah seseorang yang sudah berpengalaman sebagai petualang di dunia luar, yaitu Emalia dari keluarga Steinbart. Semua orang terperanjat mendengarnya. Namun Emalia adalah orang yang paling syok di tempat itu. Perdelis kemudian melangkah maju dan mengikrarkan sumpah untuk membinasakan Raja Iblis yang keji. Tak berhenti di situ, ia mengumumkan bahwa setelah sumpahnya terpenuhi, ia berniat untuk mempersunting Emalia Steinbart. Pernyataan itu mengejutkan Emalia lebih dari apapun. Perdelis mengajaknya untuk menyatukan kekuatan demi kejayaan negara mereka. Namun, begitu kalimatnya selesai, ia menyadari bahwa Emalia sudah menghilang dan tidak terlihat dimanapun. Malam harinya, Hibiki dan teman-temannya beristirahat setelah menikmati jamuan makan besar yang disiapkan oleh Tanya untuk merayakan kesembuhannya. Hibiki mengungkapkan bahwa ia telah berpikir untuk pergi ke Pterodinus demi mencari jalan kembali ke dunia asalnya. Bagaimanapun, keluarga dan teman-temannya ada di sana dan banyak orang yang sangat ia rindukan. Lilian tidak bisa menyembunyikan kesedihannya mendengar hal itu. Namun, Hibiki segera mengklarifikasi bahwa ia juga tidak ingin berpisah dengan mereka. Waktu yang ia habiskan bersama rekan-rekannya sangatlah berharga. Ia tidak tahan membayangkan tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang-orang dari dunia asalnya. Namun ia juga tidak sanggup membayangkan harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Karena itulah, ia berniat mencari cara untuk pulang
tanpa harus meninggalkan teman-temannya. Semua orang terkejut dengan keputusan itu. Namun Lilian dengan bahagia menyatakan bahwa ia juga ingin tetap bersama Hibiki. Cloud bertanya bagaimana cara mewujudkannya, dan dengan ceria Hibiki mengaku bahwa ia belum tahu, karena ia bahkan belum menemukan jalan pulang. Meski Cloud percaya begitu saja, Vine mengingatkan bahwa mereka tidak akan bisa sampai ke Pterodinus, tempat para orang bijak berada, kecuali jika mereka berhasil melewati penjara bawah tanah utara. Hibiki sudah menyadari hal itu, maka ia meminta bantuan mereka semua. Cloud dan Lilian langsung menyetujuinya, sehingga Pine pun tidak punya pilihan selain ikut bergabung. Sementara itu, Emalia menanggalkan gaun mewahnya dan mengemasi barang-barangnya untuk segera meninggalkan negara tersebut. Ia merasa tidak sudi berurusan dengan pangeran sombong itu secara lahir maupun batin. Ia juga tidak habis pikir bagaimana pangeran itu bisa menganggap Raja Iblis sebagai musuh yang harus dikalahkan. Baginya, pemikiran itu sepenuhnya salah, namun ia tahu tidak akan ada yang mendengarkannya di sana. Emalia memutuskan untuk membiarkan ayahnya mengurus sisanya, lalu ia melompat keluar dari kediaman Steinbart demi melarikan diri dari negaranya, sambil membatin agar Hibiki menunggunya. Di sisi lain, kita melihat Eiffel yang kembali berbicara dengan sebuah cermin ajaib. Sebelum ia sempat meminta maaf atas kegagalannya, cermin itu memberinya sengatan listrik kecil sebagai teguran. Ibel segera bangkit dan berjanji akan membunuh Cloud serta mempersembahkan jiwanya kepada mereka di kesempatan berikutnya. Beberapa waktu setelah perjalanan mereka berlanjut, Lilian bertanya kepada Hibiki tentang orang-orang dari dunia asalnya yang paling ia rindukan. Cloud juga ikut penasaran. Dengan tenang, Hibiki menjelaskan bahwa ia tentu merindukan keluarga dan teman-temannya. Ia mengenang masa kecil yang hangat, terutama saat menikmati teh hitam bersama keluarga sahabat masa kecilnya yang memiliki sebuah kafe. Mendengar itu, Cloud berkata bahwa orang-orang yang sedang dikenang dengan penuh kasih sayang pasti juga sangat mengkhawatirkan keadaan Hibiki sekarang. Hibiki mengangguk, tetapi ia menambahkan bahwa dirinya tidak merasa kesepian karena kini ia bersama Cloud, Lilian, dan Vine. Di Guild Petualang, seseorang bernama Bals memanggil Hibiki setelah mendengar cerita tentang pertarungannya melawan Silver Diamond Wolf. Menurutnya, kemenangan itu sangat luar biasa karena monster tersebut bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan bakat biasa. Namun setelah memuji, Bals malah memarahi Hibiki karena tubuhnya dianggap kurang berotot. Ia yakin kalau otot Hibiki lebih besar, ia bisa menang tanpa sampai pingsan. Dengan semangat berlebihan, ia bahkan mengajak Hibiki menjalani latihan otot dari neraka. Sebelum suasana makin kacau, Jul membekukan kepala Bals menggunakan sihir sambil tetap tersenyum santai. Ia lalu menjelaskan bahwa alasan sebenarnya mereka memanggil Hibiki adalah untuk memberikan hadiah atas keberhasilannya mengalahkan Silver Diamond Wolf. Saat melihat jumlah uang yang diberikan, Hibiki benar-benar terkejut. Jul menjelaskan bahwa monster itu sangat berbahaya. Jika sampai memasuki kota, banyak orang akan menjadi korban. Bahkan petarung kuat seperti Bals pun mungkin kesulitan menghadapinya. Karena itulah, hadiah besar tersebut dianggap pantas. Dengan rasa syukur, Hibiki menerima hadiah itu dan mengatakan kepada Cloud serta Lilian bahwa uang tersebut cukup untuk mempersiapkan penjelajahan dungeon mereka berikutnya. Namun tak lama kemudian, mereka didatangi oleh Debbie, seorang pedagang eksentrik yang seolah mampu mencium aroma uang dari kejauhan. Dengan penuh semangat, ia menyambut Hibiki sambil mengatakan bahwa aroma kekayaan di sekelilingnya hari ini terasa sangat kuat. Hibiki hanya menatapnya dengan ekspresi datar, sedangkan Debbie terus melompat kegirangan sambil mengatakan bahwa hidungnya hampir meleleh karena aroma keberuntungan finansial tersebut. Ketika melihat Cloud dan Lilian, ia langsung berubah profesional dan menyapa mereka dengan sopan. Untuk sesaat, Hibiki panik karena terakhir kali Debbie melihat mereka, Cloud masih kehilangan satu lengan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan apapun, Debbie mengatakan bahwa perusahaan Debbie tidak ikut campur dalam urusan pribadi pelanggan. Ia kemudian mengajak mereka menuju ruang pamer senjata milik perusahaan Debbie dan mempersilakan mereka melihat-lihat. Tanpa ragu, Hibiki membeli Wind Layer Tunic karena sihir anginnya bisa membantu menghindari serangan. Saat ditawari senjata baru, ia menolak karena masih memiliki busur pemberian dewa yang menurutnya tak tergantikan. Sementara itu, Lilian membeli tunik baru dan sebuah Blossom Wand. Hibiki langsung memuji bahwa perlengkapan itu sangat cocok untuknya. Ketika total harga disebutkan, yaitu 1.200 koin emas, Hibiki langsung terkejut. Anehnya, Cloud justru mengatakan bahwa harga tersebut sangat murah. Ia menjelaskan bahwa di toko lain mereka mungkin harus membayar lebih dari 1.500 koin emas untuk barang yang sama.
Mendengar itu, Debbie tertawa bangga sambil mengatakan bahwa perusahaan Debbie adalah toko paling terjangkau di daerah tersebut. Setelah itu, Cloud memilih membeli armor baru. Hibiki mengingatkannya agar memilih perlindungan yang baik untuk bagian perutnya mengingat luka yang pernah dialaminya. Debbie lalu menjelaskan bahwa armor tersebut telah diperkuat sihir khusus, sehingga daya tahannya setara dengan armor penuh. Tak hanya itu, Cloud juga membeli tombak bernama Magnetica, senjata yang sangat efektif digunakan di dungeon sempit. Dengan skill appraisal miliknya, Hibiki mengetahui bahwa tombak tersebut memiliki medan magnet kuat yang bisa mengendalikan hujan bilah logam, bahkan membelokkan senjata lawan. Debbie sangat kagum karena Hibiki bisa mengetahui detail sebanyak itu hanya dengan sekali melihat. Ia kemudian bertanya tentang level skill appraisal milik Hibiki. Ketika mendengar bahwa skill tersebut sudah mencapai level 5, Debbie langsung histeris kegirangan. Menurutnya, kebanyakan appraiser hanya berada di level 1 atau 2, sementara appraiser veteran perusahaan mereka pun baru level 3. Karena itu, appraisal level 5 sangatlah langka. Baru saat itu Hibiki sadar bahwa skill miliknya ternyata luar biasa. Dalam hati ia mengeluh kepada dewa utama karena tidak memberitahunya sejak awal. Sang dewa hanya meminta maaf setengah hati sambil mengingatkannya tentang kemampuan baru yang bisa digunakan Hibiki. Ia pun teringat bahwa skill relief measure miliknya naik level setelah pertarungan terakhir. Tak lama kemudian, Debbie menawarkan bantuan untuk menyediakan kereta dan perlengkapan perjalanan lainnya. Setelah semua persiapan diatur, Hibiki, Cloud, dan Lilian pergi keluar untuk mencoba skill relief measure. Begitu diaktifkan, skill itu langsung mendeteksi rantai kutukan yang mengikat Cloud dan bertanya apakah Hibiki ingin menggunakannya. Saat ia menyetujui, sebuah cahaya terang muncul dan memanggil Sacred Beast bernama Carbuncle. Makhluk kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai pelayan dewa utama. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan penjelasan, Hibiki langsung memeluknya karena terlalu gemas. Lilian pun ikut membelainya dengan penuh semangat. Dengan kesal, Carbuncle memprotes karena dirinya adalah Sacred Beast yang mulia, bukan boneka lucu. Meski begitu, jelas terlihat bahwa ia sebenarnya menikmati perhatian tersebut. Di sisi lain, Cloud mulai menggeram penuh kecemburuan melihat kedekatan mereka dengan Carbuncle. Bahkan auranya terasa begitu menakutkan hingga seolah ia bisa menghancurkan rantai kutukannya sendiri. Melihat itu, Vine memukul kepala Hibiki dan Lilian, lalu menyuruh Carbuncle segera bekerja. Dengan pasrah, Carbuncle mulai serius. Permata di dahinya bersinar terang saat ia mengaktifkan skill Good Luck Catcher. Dua tangan raksasa penuh simbol muncul dan menarik rantai kutukan milik Cloud dengan kekuatan besar. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dua rantai kutukan berhasil dihancurkan. Cloud langsung berlutut dan berterima kasih kepada Hibiki, tetapi Hibiki mengingatkan bahwa yang berjasa sebenarnya adalah Carbuncle. Tanpa berpikir panjang, Hibiki kembali memeluk Carbuncle sambil mengucapkan terima kasih. Namun tindakan itu justru membuat Cloud kembali menggeram penuh amarah. Dengan wajah menyeramkan, ia memaksa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Carbuncle. Melihat aura mengerikan tersebut, Carbuncle langsung mundur ketakutan karena tidak mengerti kenapa serigala itu begitu marah kepadanya. Meski begitu, Vine justru merasa bangga karena kali ini Cloud hanya melotot tanpa menyerang siapapun. Menurutnya, itu berarti Cloud mulai belajar mengendalikan dirinya meskipun masih terlihat bodoh dan posesif. Sementara Cloud menerima pujian itu dengan senang hati, Carbuncle malah memprotes dan meminta Vine menegurnya dengan lebih serius. Hibiki mengira bahwa mereka baru saja mendapatkan teman baru. Karena itu, ia dengan santai mengajak Carbuncle bekerja sama mulai sekarang. Namun makhluk itu langsung menolak dan menjelaskan bahwa tugasnya sudah selesai, jadi ia akan pulang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Carbuncle benar-benar menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat Hibiki bingung, sementara Cloud juga sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu kemudian, mereka menghabiskan hari di penginapan dalam cuaca yang sangat panas. Bahkan Cloud hampir tidak sanggup menahan hawa menyengat tersebut. Lilian mencoba membantu, tetapi Hibiki sendiri ikut mengeluh karena panasnya terasa luar biasa. Mereka diberitahu bahwa suhu hari itu mencapai 39 derajat. Mendengar itu, Hibiki dengan polos bertanya, kenapa Cloud tidak memotong habis rambutnya saja agar terasa lebih dingin. Ucapan itu langsung membuat Cloud ketakutan sampai gemetar. Dengan ragu, ia mengatakan bahwa jika itu benar-benar perintah, maka ia rela menjadi botak. Tentu saja Hibiki tidak sadar betapa berharganya rambut bagi Cloud. Ia bahkan mengambil gunting sambil berkata bahwa pahlawan terkuat pun pasti memiliki kelemahan. Lilian dengan semangat menerima gunting tersebut, tetapi tepat sebelum ia mulai memotong rambut Cloud, Vine membisikkan sesuatu ke telinganya.
Untungnya, Lilian berubah pikiran dan memilih menggunakan sihir miliknya. Dengan tongkat bunga miliknya, ia menciptakan bola-bola air melayang di dalam ruangan, lalu menambahkan mantra penjaga kondisi. Saat Cloud memeluk salah satu bola air itu, ia langsung merasa jauh lebih nyaman karena bola tersebut menyerap panas tubuhnya. Hibiki, Vine, dan yang lainnya juga ikut menikmati kesejukan itu. Tidak lama kemudian, Tania masuk ke ruangan, lalu langsung roboh sambil mengeluh kalau dirinya merasa sangat panas sampai seperti mau mati. Melihat itu, Hibiki menggunakan sihir bubble wash kepadanya. Dalam beberapa detik Tania langsung merasa segar kembali. Namun, sihir itu sempat membuat gaunnya sedikit terangkat sehingga Vine langsung panik. Sementara Hibiki dengan santai menyarankan agar lain kali ia memakai pakaian dalam. Menjelang sore, Hibiki memutuskan keluar untuk mencari sesuatu yang bisa membantu melawan cuaca panas. Lilian langsung ingin ikut, sementara Cloud juga ingin menemani mereka, tetapi kondisinya belum pulih sepenuhnya. Karena itu, Hibiki memintanya beristirahat saja dan meminta Lilian tetap menjaga bola-bola air di sekitarnya. Akhirnya Vine memilih menemani Hibiki pergi. Begitu mereka keluar, panas matahari terasa sangat menyiksa hingga jalanan kota benar-benar kosong. Satu-satunya orang yang mereka temui hanyalah Debbie. Ia memberitahu bahwa kereta masih belum siap berangkat. Namun, yang membuat Hibiki heran adalah bagaimana pria itu terlihat nyaman tanpa berkeringat sedikit pun. Debbie menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakannya adalah salah satu produk terbaik perusahaan Debbie yang memiliki perlengkapan khusus untuk mengatur suhu tubuh. Mendengar itu, Hibiki langsung tertarik dan bertanya kepada Jule tentang jubah musim semi abadi. Jule menjelaskan bahwa pakaian itu memang memiliki kemampuan pengatur suhu, tetapi perusahaan Debbie tidak memiliki stok karena mereka membutuhkan bunga sihir bernama Blue Rua untuk membuatnya. Sayangnya, bunga itu hanya tumbuh jauh di dalam hutan timur yang jalurnya sangat rumit. Vine bahkan yakin kalau Hibiki pasti akan tersesat. Meski begitu, karena benar-benar ingin mendapatkan bunga tersebut demi teman-temannya, Hibiki tetap bersikeras pergi. Akhirnya Jule memutuskan menunjukkan jalannya, sementara Vine malah tidur di punggung Hibiki sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, Jule mengatakan bahwa Hibiki rela melakukan perjalanan sejauh ini demi Cloud dan Lilian, dan menurutnya itu sangat baik hati. Hibiki menjelaskan bahwa ia hanya ingin membalas sedikit kebaikan mereka karena dalam situasi apapun, mereka selalu menggunakan seluruh kekuatan demi dirinya dan selalu berada di sisinya. Mendengar itu, Jule tersenyum dan berkata bahwa kemampuan Hibiki mendapatkan teman-teman luar biasa seperti itu hanyalah bukti kalau dirinya memang orang yang baik. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan ladang penuh bunga Blue Rua yang dicari. Saat kembali ke penginapan malam harinya, Lilian menyambut kepulangan Hibiki dengan senyum hangat. Cloud juga mengatakan bahwa mereka sekarang sudah merasa jauh lebih baik. Mendengar itu, Hibiki merasa lega. Karena lapar, ia kemudian diberi makanan manis oleh Lilian. Sementara Cloud menyiapkan teh hitam untuknya. Saat menikmati teh tersebut, Hibiki sadar bahwa mereka memilihnya karena ia sempat membicarakan kafe milik Amane sebelumnya. Di tengah menikmati makanan, Hibiki teringat bahwa sudah lama ia tidak memeriksa status mereka. Namun saat memeriksa status Lilian, ia langsung terkejut karena gadis itu kini resmi menjadi Sage level 1. Sebelumnya ia hanya kandidat Sage. Vine menjelaskan bahwa semua pengalaman yang mereka alami telah membuat level Lilian meningkat. Hibiki langsung mengucapkan selamat dengan penuh semangat, walaupun Lilian sendiri mengaku belum merasakan perubahan apapun. Cloud mengatakan bahwa perasaan itu pasti akan datang perlahan. Setelah itu, Vine bertanya kepada Hibiki apakah kemampuan sihirnya juga meningkat. Ia mengangguk dan menjelaskan bahwa grimoire miliknya telah naik ke level 2. Tanpa ragu, Vine langsung memintanya mengaktifkan grimoire tersebut untuk memperbarui pengetahuan sihir mereka. Setelah diaktifkan, Vine mengatakan bahwa banyak pengetahuan sihir baru telah ditambahkan, dan kemungkinan sekarang mereka bisa mempelajari sihir-sihir baru. Itulah yang paling diinginkan Hibiki, sehingga ia langsung meminta bimbingan kepada Vine. Tidak lama kemudian, hari keberangkatan akhirnya tiba. Hibiki, Vine, Cloud, dan Lilian bersiap meninggalkan kota menuju dungeon utara. Semua orang berkumpul untuk mengantar mereka pergi. Tania mengatakan bahwa mereka pasti akan merindukan Hibiki dan meminta agar ia kembali menginap di sana suatu hari nanti. Sebelum pergi, Hibiki memberikan hadiah kepada Cloud dan Lilian, yaitu jubah musim semi abadi yang memiliki kemampuan mengatur suhu tubuh. Cloud langsung sadar kalau beberapa hari lalu, Hibiki pergi keluar demi mendapatkan bahan untuk membuat jubah tersebut. Ia benar-benar terharu karena tidak menyangka Hibiki mau melakukan semua itu demi dirinya. Dengan penuh rasa syukur, ia berjanji akan menjaga jubah itu seumur hidup.
Sesaat kemudian, Balls mendekati Cloud dan memintanya menjaga Hibiki sekaligus memastikan ia tetap mendapatkan gains-nya. Cloud menjawab bahwa ia pasti akan melindungi Hibiki, tetapi tidak akan memaksakan latihan aneh kepadanya. Keduanya hampir kembali bertengkar, sampai akhirnya Jul membekukan kepala mereka dengan sihir tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, ia memperingatkan Lilian bahwa dungeon utara jauh lebih berbahaya daripada hutan timur, sehingga mereka harus berhati-hati. Akhirnya mereka naik ke kereta dan meninggalkan kota. Dengan penuh semangat, Hibiki berteriak bahwa tujuan mereka berikutnya adalah dungeon utara lalu kota bawah tanah Pterodinus. Namun tanpa mereka sadari, ucapan itu didengar oleh Ipel yang sedang bersembunyi di dekat sana. Ia hanya berharap mereka mati di dungeon tersebut demi keseimbangan dunia. Sementara itu, di kota lain, pasukan undead menyerang warga tak berdosa. Ketika para penduduk mencoba melarikan diri, sekelompok petualang datang tepat waktu dan langsung menghabisi para monster. Warga segera mengenali mereka sebagai kelompok terkenal bernama Corpse Killers. Yang mengejutkan, kelompok itu ternyata terdiri dari Taiki, Kyoko, dan Amane, teman-teman Hibiki. Profesor mereka juga ikut bersama. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membersihkan seluruh area dari undead. Setelah itu, Amane bertanya kepada Taiki, apakah jalan yang mereka tempuh benar. Ia mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka hanya perlu mengikuti jalan utama ke arah timur, sesuai petunjuk roh yang mereka temui.